Sebuah suara berkata dia membenci umat manusia. Kita melihat sebuah rumah mewah dan di dalamnya para tamu kaya sedang mengadakan pesta mewah. Mereka sedang melihat seorang pemuda yang sedang membuat bola cahaya kecil di atas tangannya yang terangkat, sang tuan rumah. Membual tentang tambahan terbaru untuk koleksinya, merujuk pada pemuda yang berlutut di samping beberapa patung. Pria itu memanggilnya lampu hidup. Dia memiliki tingkat kekuatan 1200 jadi dia menjadi fokus banyak orang. Tetapi ketika kemampuannya akhirnya terbangun, itu hanya peringkat F, yang bisa dia lakukan hanyalah membuat bola cahaya di tangannya. Tuan rumah kaya kemudian menyatakan bahwa jika bukan karena kebaikannya, Bai akan dijual untuk organnya saat para tamu benar-benar tertawa dan mengejeknya. Bai yakin tidak ada orang baik di dunia ini, dia bersumpah untuk membunuh mereka semua bahkan jika itu menyebabkan kepunahan umat manusia. Kita kemudian mengetahui bahwa dunia ini tercemar. Banyak bencana terjadi, patung Valkyrie kekaisaran bermutasi, resimen raksasa batu setinggi 100 meter dipanggil dan menghancurkan kota. Monotrench berubah menjadi pusaran dimensional. Dan alien berkerumun keluar, Pulau Advent benar-benar dikuasai oleh iblis, sebuah buku bergambar 2 dimensi raksasa muncul secara acak di seluruh dunia. Dan menyedot banyak bangunan dan manusia. Selain itu setiap objek di dunia dapat berubah menjadi polutan mematikan. Akibatnya populasi manusia turun dari 12 miliar menjadi 6 miliar dalam setengah tahun. Pada saat inilah ketika semua harapan tampak hilang, para salar muncul, mereka adalah manusia yang diberdayakan oleh polusi. Mereka menyegel polutan. Sehingga mendapatkan kekayaan dan kehormatan, mereka menjadi pahlawan, penjaga terakhir umat manusia. Kita kemudian melihat Bai dengan seragam sekolah menuju sekolah. Ternyata dia terlahir kembali. Dia masih menyimpan keyakinan bahwa manusia harus dimusnahkan. Dia melihat sekeliling ke semua siswa yang telah berkumpul untuk ujian kualifikasi Saaler. Tiba-tiba seseorang dengan lengan bertato meraih bahunya. Itu adalah pria pirang tinggi dengan kemeja Hawaii yang mengatakan dia telah mencarinya. Bai ingat Kim, yang merupakan rentenir yang menghancurkan keluarganya di kehidupan sebelumnya. Kim mengejeknya karena tidak mengatakan apa-apa. Dan kemudian menarik perhatian siswa di dekatnya. Dia mengatakan Bai adalah jenius yang diuji pada tingkat kekuatan 1203 tahun lalu. Para siswa akrab dengan cerita itu. Dan mulai menertawakannya. Mereka mengejeknya karena hanya membangkitkan kemampuan yang lemah meskipun energinya tinggi. Kim ikut tertawa. Dan bertanya bagaimana rasanya diawasi oleh semua orang. Hanya dengan menjadi Saaler Bai akan dapat dijual dengan harga yang bagus untuk membayar kembali apa yang dia hutangi kepada Kim. Jika tidak, organnya mungkin ditemukan di seluruh dunia. Bai akrab dengan pertemuan ini. Karena itu terjadi persis sama seperti di kehidupan masa lalunya, Kim meninggal dalam insiden polutan. Jadi Bai tidak dapat membalas dendam, dia kemudian meraih Kim di kerah bajunya. Dan memarahinya karena terlalu berisik, di atas itu dia menghinanya dengan menggunakan putrinya sendiri. Rentenir itu marah dan mengepalkan tinjunya saat dia bergerak untuk meninju Bai. Pemuda itu tidak terganggu dan bahkan menantang Kim untuk memukulnya di wajah. Dia mengatakan jika dia terluka dia tidak akan bisa lulus ujian. Dan kemudian Kim harus menjelaskan kepada bosnya mengapa dia tidak dapat membayar pinjaman. Rentenir itu sedikit berkeringat karena tahu Bai benar. Dia melepaskan siswa itu dan kemudian mengatakan dia sebaiknya lulus atau menderita konsekuensinya. Yang mengejutkannya, Bai menunjuk jari ke wajahnya dan kemudian dengan seringai jahat mengatakan bahwa dia telah ditandai. Dia kemudian dengan santai berjalan pergi. Siswa lain terus menghindarinya meskipun menolak untuk melakukan kontak mata. Tidak seorang pun dari mereka ingin dikaitkan dengannya. Bai mengharapkan semua ini karena itu adalah sifat manusia. Kita kemudian kembali ke 3 tahun lalu di lokasi ujian yang sama ini. Bai pada waktu itu adalah seorang remaja bermata lebar yang dipenuhi dengan antusiasme. Dia memberitahu semua orang mimpinya adalah untuk melindungi umat manusia. Dan menyegel semua polutan di dunia pada usia 16 tahun beberapa orang membangkitkan kemampuan khusus yang unik. Mereka yang memenuhi kriteria tingkat kemampuan dan pertempuran dapat menjadi Saaler. Kemampuan adalah keterampilan. Tingkat kekuatan adalah jumlah energi yang Anda miliki. Level menentukan seberapa kuat kemampuan itu. Kerumunan itu menyaksikan dengan kagum percaya bahwa tingkat kekuatan tinggi remaja itu akan membuatnya menjadi pilar negara. Kepala sekolah Pushkin bergerak lebih dekat untuk menggunakan kemampuan pandangan ke depannya pada Bai. Dia meletakkan tangannya di kepala remaja itu dan berkata. Dia tidak bisa melihat apa yang akan dia bangkitkan, suaranya kemudian menjadi lebih keras. Saat dia menyatakan bahwa dia bisa melihatnya, pemuda itu akan bersinar di antara bintang-bintang. Para siswa menjadi lebih bersemangat. Karena bahkan para pahlawan terkenal pun belum pernah menerima ramalan seperti itu, pada saat itu Bai berpikir hidupnya akan luar biasa.
ibunya bisa membeli sayuran terbaik. Dan saudara perempuannya bisa membeli rok panjang yang diinginkannya. Ayahnya bisa bersantai dan dia akan bisa bertemu banyak gadis cantik. Dia memikirkan semua pinjaman mahasiswa, laporan berita, dan janji sponsor lanjutan. Kemudian kekuatannya terbangun, itu adalah peringkat F memanggil bola cahaya. Itu adalah bola cahaya sederhana tanpa panas. Tanpa efek dan tanpa kekuatan serangan, semua niat baik yang dia terima dari orang lain dengan cepat berubah menjadi reaksi keras yang kejam. Mereka melihatnya sebagai memiliki kekuatan sampah. Dan berhenti melihatnya sebagai manusia. Dia mengingat semua hal mengerikan yang terjadi padanya dengan perasaan yang mirip dengan jatuh ke jurang maut. Semua manfaat ditarik kembali. Dan mereka harus menjual rumah untuk membayar utang mereka. Ayahnya berutang uang kepada Kim dan membawa adiknya bersembunyi di luar negeri. Sekarang dia di sini mengikuti ujian masuk penyegel agar dia bisa lulus dan membayar kembali uangnya. Sejauh ini semuanya terjadi dengan cara yang sama. Termasuk dia saat dia melihat seorang gadis culun berambut panjang. Dia sedang memeriksa pedangnya seolah bayi berpikir bahwa sementara umat manusia harus punah. Dia pantas untuk hidup. Sebuah suara di speaker memanggil perhatian para siswa dan mengumumkan bahwa ujian akan segera dimulai. Mereka diinstruksikan untuk membentuk tim dan kemudian mencari polutan dan menyegelnya. Shaju kemudian menyatakan bahwa ujian telah resmi dimulai. Dia berharap semua orang beruntung. Saat mereka dengan panik mulai membentuk tim, beberapa siswa memohon untuk diizinkan masuk ke beberapa tim dengan menyebutkan kemampuan mereka. Tim lain mencari satu anggota lagi yang akan sesuai dengan keterampilan mereka. Saat para siswa bergegas di sekitar lapangan, seorang guru mencatat bahwa yang paling kuat telah setuju untuk bergabung bersama. Sebelum ujian dimulai, ini bisa tidak adil bagi yang lain. Penguji Jin mencatat bahwa mereka yang pergi sendiri biasanya tidak bertahan lama. Shouju mencemooh gagasan ini. Mengatakan bahwa menyelesaikan tugas hidup-hidup adalah yang paling penting, koneksi, uang, dan kekuasaan adalah faktor yang ada. Dan mereka yang hidup adalah mereka yang berguna. Jin kemudian berbagi bahwa 95% siswa telah menemukan tim. Dia melihat statistik dan melihat bahwa semua level kekuatan siswa di bawah 100. Dia kemudian terkejut ketika dia membaca bahwa seorang siswa memiliki level kekuatan 1200. Namun, siapa yang menunjukkan bahwa bayi bahkan tidak memiliki tim yang menginginkannya di lapangan? Para siswa. Sekarang telah berpasangan dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang, seorang siswa berambut runcing memohon satu tim untuk menerimanya. Namun mereka mendorongnya karena dia hanya seorang peringkat E. Bayi mendekati siswa itu dan menyarankan mereka untuk bersama karena mereka berdua tidak dapat menemukan tim. Siswa itu marah pada saran itu dan menolak. Selain itu dia meninju bayi dan menyuruhnya untuk menjauh. Pemuda itu mendongak dan mengingat bagaimana remaja itu dulu bertindak. Seperti temannya, dia menutupi hidungnya yang berdarah saat dia ditinggalkan sendirian lagi. Saat itu gadis cantik dari sebelumnya menyerahkan sapu tangan kepadanya. Namanya Shena dan dia memiliki rambut dan mata ungu. Bayi menyuruhnya untuk berhati-hati. Karena dia belum membangkitkan kekuatannya, Shena mengatakan untuk tidak khawatir karena semua orang tahu dia memiliki kekuatan 0 dan level kekuatan 0. Bayi tersenyum. Dan mengatakan bahwa masa depan memiliki kemungkinan tak terbatas. Saun kemudian memanggilnya dan meminta informasi pribadinya sehingga mereka dapat bekerja sama. Dia adalah peringkat B dengan kemampuan tinju batu. Shena menjelaskan bahwa sepupunya menyewa tim untuk membantunya lulus ujian. Dia kemudian bertanya apakah bayi bisa ikut. Dia mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk mengikuti perintahnya. Dan bayi bertanya mengapa dia membantunya. Dia ingin tahu jawabannya dan menganggapnya sangat penting. Dia menjawab bahwa itu mungkin simpati. Dan bahwa dia seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Dia kemudian menyerahkan kertas aplikasinya kepada Jin. Pria besar itu bertanya bagaimana bayi tahu namanya. Bayi membuat bola cahaya kecil di antara jari-jarinya. Dan mengatakan itu dapat menerangi yang tidak diketahui. John kagum tetapi bayi mengatakan dia hanya mengatakan itu untuk bersenang-senang. Para siswa kemudian diinstruksikan untuk memasuki area gedung sekolah untuk mencari polutan pemicu. Kami mengikuti sekelompok 4 siswa saat mereka berjalan di antara gedung-gedung. Mereka adalah Grace seorang peringkat D dengan kemampuan pertumbuhan tanaman. Chen seorang peringkat C yang memiliki Light Earth, Yichun seorang penyembuh dan Luna seorang gadis kucing dengan kemampuan Stun Stanchi. Dan berharap mereka dapat menemukan beberapa pencemar di daerah itu, Gray mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan sesuatu di petak bunga terdekat. Luna kemudian melompat maju untuk membuka jalan. Dia melompat di depan kelompok. Tetapi berhenti ketika beberapa pencemar muncul dari tanah. Dia memperingatkan kelompoknya kemudian melompat keluar dari jalan makhluk tanaman besar itu, yang berdiri siap untuk menyerang.
Tiba-tiba lebih banyak musuh semanggi berdaun empat kecil keluar dari tanah di sekeliling mereka, terlalu banyak Grey untuk ditekan. Chen memerintahkan Luna untuk menggunakan keterampilan setrumnya untuk memberi mereka waktu, dia mengaktifkan stun stance-nya. Tetapi memberitahu yang lain bahwa dia hanya dapat menahannya selama 8 detik. Itulah semua waktu yang dia butuhkan saat dia membenamkan tangannya ke tanah dan mengeluarkan lava jet. Beberapa gunung berapi mini muncul dari tanah membakar semua polutan tanaman. Mereka semua menjerit kesakitan saat api melalap mereka. Chen kemudian bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Luna pergi ke mayat pemimpin dan menunjukkan intinya kepada kapten. Dia mengambilnya dari dia yang menyatakan bahwa sekali ditanam itu akan berubah menjadi polutan lagi. Namun itu tidak akan menghasilkan pemimpin melainkan aliran semanggi berdaun 4 yang lebih kecil. Menjadikannya sumber daya yang tak terbatas, Shen memegangnya di tangannya. Dan menyatakan bahwa benda-benda yang disegel adalah harta paling berharga umat manusia di tempat lain. Bai dan kelompoknya juga mencari di tempat itu. Dia terlihat tenang dan santai. Tetapi Shaina menyuruhnya untuk tetap waspada. Dia bertanya-tanya mengapa dia takut karena kapten mereka adalah peringkat B. Sebenarnya Bai mulai tidak sabar agar Zhang menemukan polutan. Kapten besar menyuruh mereka untuk terus mencari. Bai bagaimanapun memikirkan polutan khusus yang memiliki kemampuan domain polusi. Ini adalah ruang terpisah yang terbentuk di sekitar polutan yang terisolasi dari dunia luar. Tiba-tiba Zhong merasakan sesuatu. Dia meminta Bai untuk menggunakan bola untuk menjelajahi gudang. Shaina bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki senter. Tetapi Bai sangat gembira bahwa seseorang benar-benar membutuhkan kekuatannya. Dia berlari maju dan menyeret John bersamanya. Dia tersenyum dan kemudian menginjak lokasi tertentu di tanah. Rekan satu timnya terkejut. Seolah tanah meleleh di bawah kaki mereka dan mereka ditelan oleh semacam lumpur hitam. Kembali ke lapangan utama tempat para guru mengawasi ujian. Jin menyatakan bahwa mereka kehilangan pengawasan terhadap sekelompok siswa. Selain itu polutan kelas C satu-satunya telah terpicu. Shaju tidak terganggu saat dia mengatakan bahwa mati adalah hal biasa. Sementara itu Bai menggunakan bolanya untuk menerangi area tersebut. Mereka melihat laba-laba besar bertengger di jaringnya. Itu adalah laba-laba iblis kripta. John menyuruh semua orang untuk berhenti dan mengikuti arahannya. Dia memerintahkan Qian untuk mengendalikan kebisingan agar monster itu tidak bangun. Dan agar Jinzi menaklukkannya, Qian menyarankan agar mereka menyingkirkan Bai terlebih dahulu untuk meringankan beban mereka. Shaina terkejut mendengar ini dan menyatakan bahwa uang keluarganya bukan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. John mendukungnya dengan mengatakan bahwa perkataannya adalah hukum. Dia kemudian menunjuknya dan menyuruhnya untuk menjauh dan menjadi lampu jalan yang baik. Jinzi bercanda bahwa mereka harus menggantungnya dari langit-langit. Agar mereka bisa mendapatkan pemandangan yang lebih baik, ketiga pria itu tertawa mendengar ini tetapi Shaina menyuruh mereka untuk waspada karena ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bai kemudian meraih tangannya. Dan dia bertanya apa yang dia lakukan. Dia tahu dia memegang pedang sihir dan mengatakan bahwa mereka berdua tidak mampu bertarung. Jadi dia harus membiarkan seorang pria melindunginya. Shaina terdiam dan Bai mengatakan bahwa dia sebenarnya dipenuhi dengan rasa keadilan. Dan tanggung jawab, matanya bergerak ke bawah saat dia mengangkat pedang dan menggunakannya untuk menusuk bayangan Shaina. Teman-temannya terkejut saat Bai menyuruh Goki, master kedua dari keluarga Jai, untuk keluar. Shaina terkejut saat Bai menariknya kembali dari bayangan. Goki kemudian perlahan muncul dari kegelapan dan memuji ketajaman mata Bai. Dia kemudian menyuruh pemuda itu untuk bergabung dengan penelitiannya yang tentang mentransfer tingkat kekuatannya kepadanya. Shaina masih syok bahwa sepupunya ada di sini. Sementara Bai siap untuk pertemuan ini, dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya Goki membuat laba-laba memakan salah satu tangannya. Dia juga dengan tidak tahu malu menodai sepupunya. Sekarang Bai tersenyum padanya dan mengatakan dia akan merasakan bagaimana rasanya dilecehkan dan dibunuh. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kemampuan sejatinya. Bai membangkitkan kemampuan sejatinya yaitu tangan ilahi, itu memberikan target kemampuan acak dengan tingkat yang sama dengan inang. Kemampuan ini kemudian dapat ditarik kembali. Dan target akan menerima umpan balik dari tingkat kekuatan. Kemampuan yang diberikan semuanya dicatat dan dapat digunakan atas kebijaksanaan inang. Qian dan Jinzi secara palsu bertingkah seperti mereka takut Bai membangkitkan kekuatannya. John ikut-ikutan dengan keduanya. Tetapi kemudian ketiga pria itu berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Bai dengan mengatakan kebangkitan kedua tidak pernah terdengar. Goki meskipun menyuruh Bai untuk fokus padanya. Saat energi gelap tiba-tiba muncul di bawah kaki Shaina, Goki bergerak masuk dan meraih lehernya. Shaina hampir tidak bisa bernapas tetapi masih tanpa pamrih berteriak pada Bai untuk melarikan diri. Pemuda itu terlihat tersentuh mendengar ini. Tetapi sebelum dia bisa bertindak,
John datang di depannya, pria besar itu mengepalkan tinjunya dan kemudian mengaktifkan kemampuan tangan batunya. Dia berdiri di antara Bai dan Shayna sementara kedua rekannya menuju laba-laba iblis. Wanita berambut ungu itu mulai menangis dengan penyesalan. Meratapi bahwa dia bisa saja membunuh mereka. Seandainya saja dia membangkitkan kekuatannya, Bai kemudian mengarahkan tombaknya ke arahnya dan mengatakan dia akan memberinya kesempatan untuk mengubah takdirnya. Dia melemparkan bola cahaya ke depan. Itu melesat tepat melewati Jin. Goki kesal dan memasang dinding bayangan. Yang mengejutkannya bola itu menembus dan menuju tepat ke Shayna. Itu memasuki dahinya dan dia tiba-tiba mulai bersinar. Sepupunya mengenalinya sebagai aura kekuatan yang terbangun dan mulai berkeringat. Dia menyadari bahwa Bai memiliki kekuatan untuk membantu orang lain terbangun. Dia mengulurkan tangannya dan menawarkan agar pemuda berbakat itu bekerja untuknya. Bai menolaknya tanpa berpikir dua kali, menambahkan bahwa Goki akan segera mati jadi dia tidak akan bisa membayar upahnya. Shayna sementara itu semakin panas memaksanya untuk melepaskan. Api itu sangat panas sehingga membakar semua pakaiannya. Dia adalah peringkat A yang telah membangkitkan kemampuan penguasaan termal dengan tingkat kekuatan 1200. Shayna tidak percaya apa yang terjadi. Bai menyuruhnya untuk berhenti berdiri diam dan bergerak dengan tatapan tajam. Dia berbalik ke Goki. Dia mencoba untuk membujuknya agar tidak bertarung. Mengatakan dia belum familiar dengan kekuatannya, John meskipun sebenarnya bergerak ke arahnya. Berencana untuk menyerang dari belakang, dia melompat dan bersiap untuk menghancurkannya dengan tinjunya yang seperti benda itu. Shayna melihatnya datang dan meledakkannya dengan semburan api yang kuat. Zhong hangus menjadi renyah sementara Goki melihat dengan tidak percaya. Karena bahkan dia tidak bisa membunuh peringkat B dalam satu pukulan, dia menggunakan kemampuannya untuk menyelam dan bersembunyi di bayangan. Dia bergerak di belakangnya berpikir bahwa sementara dia telah membangkitkan kemampuan termal. Itu memiliki jangkauan serangan pendek yang bisa dia manfaatkan. Dia bergerak lebih dekat berencana untuk membunuhnya dengan belati bayangannya. Dia keluar dari bayangan dan tampak siap untuk menyerang. Bai meskipun bertanya apakah Goki benar-benar berpikir dia aman, untuk peringkat A dengan tingkat kekuatan 1200. Menghancurkannya akan seperti meremukkan serangga. Goki masih bertekad untuk tidak menyerah dan menembak Shayna meskipun juga menyerangnya dengan ledakan api terkonsentrasi yang kuat yang menetralkan belati bayangannya dan membakarnya hidup-hidup. Bai merayakan kemenangannya. Sementara Shayna menarik napas dalam-dalam dan kemudian menilai kembali apa yang baru saja terjadi padanya. Seperti seorang pria terhormat, Bai menutupinya dengan jaketnya dan mengatakan itu normal bagi jantungnya untuk berdetak begitu cepat dalam pertarungan pertamanya. Shayna masih tidak percaya bahwa sepupunya yang dulu sangat baik padanya mencoba membunuhnya. Bahkan mungkin orang tuanya juga mengalami kematian mengerikan di tangannya. Karena dia berencana mengambil alih keluarga, dia berterima kasih padanya sepenuh hati. Lalu pingsan di pelukannya karena kelelahan. Saat itu merasakan lonjakan energi. Dan menyadari bahwa dia juga mendapatkan kemampuan yang dibangkitkan Shayna, dia juga mendapat umpan balik level kekuatan 9, sehingga totalnya menjadi 1209. Tiba-tiba Jinzi muncul di atasnya setelah bergabung dengan laba-laba iblis. Dia melihat bahwa Shayna telah pingsan. Dan berpikir ini adalah kesempatannya untuk membunuh Bai karena dia percaya pemuda itu tidak memiliki keterampilan bertarung. Dia bergerak maju. Tetapi Bai meraih Shayna dan melompat menjauh ke tempat aman. Dia tersenyum dan bertanya-tanya mengapa Jinzi berasumsi bahwa laba-laba iblis itu meskipun dipenuhi dengan nafsu darah. Berteriak bahwa Bai tidak punya tempat untuk bersembunyi dan akan mati. Penguasaan termal membentuk kerucut cahaya energi panas dengan melepaskan panas secara instan. Aku meraih botol air dan bertanya-tanya bagaimana jika itu menyerap panas. Dia mengeluarkan airnya memungkinkannya untuk menyerap panas dan memadatkan air menjadi es. Membentuk pedang es pada suhu 0 derajat, dia berbalik menghadap Jinzi. Dan bertanya kepadanya mengapa dia harus bersembunyi. Jinzi menyuruh Qian yang bersembunyi di belakangnya untuk tidak takut. Dia bertanya apakah temannya punya trik. Dan Qian menjawab bahwa dia hanya butuh waktu. Ini tidak masalah bagi Jinzi. Saat dia melemparkan jaring laba-laba beracun, Bai melihatnya datang dan tersenyum dengan percaya diri. Dia mengayunkan pedangnya menggunakan tebasan 0 derajat. Ini mengirimkan gelombang kejut es yang mengenai jaring. Dan mengubahnya menjadi bubuk beku. Bai menatap Jinzi dan bertanya apakah hanya itu yang dia punya. Dia kemudian melompat maju dan menyerang kaki laba-laba iblis dengan pedang esnya. Jinzi berteriak ketakutan tetapi Bai menyuruhnya untuk tidak mati dulu. Karena dia masih memiliki beberapa eksperimen untuk dicoba, dia menusukkan pedangnya ke depan tepat ke mulut laba-laba. Kepala iblis mulai membeku. Sementara bagian atas pedang mulai mendapatkan warna keunguan, Bai mengeluarkannya dan melihat bahwa itu menjadi lebih panjang.
itu juga mampu menyerap racun laba-laba. Memberikan efek racun, dia mengangkatnya tinggi-tinggi lalu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Jinzi berteriak bahwa dia tidak boleh dibunuh. Dia adalah satu dengan laba-laba. Dan kematiannya akan mengakibatkan domain polusi pecah. Bai melihat bahwa dia benar. Goki merencanakan pembunuhan ini dengan maksud menggunakan domain polute untuk menghancurkan semua jejak kejahatannya. Jinsei melihat peluang dan melepaskan kendali atas laba-laba iblis. Jika dia kehilangan kendali atas iblis itu akan membuka domain polusi. Dan melarikan diri ketika merasa hidupnya dalam bahaya. Sementara itu Qian sibuk mengumpulkan kekuatan suara. Bai melihat bahwa laba-laba akan menjadi masalah. Tetapi memutuskan dia bisa menghadapinya nanti. Qian menyelesaikan pengisian dayanya dan menembakkan meriam Sonic Slam. Itu melewati tepat di telinga Bai. Menyebabkan dia berlutut karena suara yang kuat. Qian senang karena semua manusia memiliki kelemahan yang sama tidak peduli seberapa kuatnya. Gen Z berlari untuk mengambil pedang Shena. Berkata mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan mereka. Laba-laba iblis juga perlahan mendekati Bai. Yang masih berlutut, ia bergerak maju untuk menggigitnya tetapi Bai mampu pulih dan mengubah pedang esnya menjadi perisai es. Untuk memblokirnya, dia tersenyum mengatakan bahwa dia sekarang tidak punya alasan untuk ragu dalam membunuh. Dia lari dari laba-laba. Sementara Qian mempersiapkan serangan suara lain, dia kemudian panik ketika dia menyadari Bai menuju tubuh kapten mereka. Dia berdiri di atas mayat Zhang yang terbakar dan melemparkan bola cahayanya. Dia melemparkannya ke tubuh memberikan 1200 level kekuatan. Dia segera mengambilnya sehingga langsung mendapatkan kemampuan Rock Fist dan tambahan 212 poin kekuatan. Dia langsung melemparkannya ke tangan kanannya. Dan kemudian menggunakannya untuk menghancurkan laba-laba iblis seperti serangga. Dia kemudian berlari lagi kali ini ke mayat Guan. Dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan dengan Song. Dan begitu saja dia sekarang memiliki Black Shadow kemampuan peringkat juga. Jinzi dan Qin mencoba menyerangnya dari belakang. Tetapi Bai menghilang ke dalam bayangannya menghindari serangan mereka. Bayangan mulai meluncur di tanah seperti ular saat Qian menyadari bahwa Bai memiliki kemampuan untuk meniru keterampilan orang lain. Bayangan gelap diam-diam muncul di belakang siswa tak berdaya dan Gulson dalam kegelapan. Bai juga mendapatkan keterampilan suara dalam prosesnya meninggalkan Jinzi yang sekarang gemetar ketakutan. Bai mengungkapkan dirinya dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan satu eksperimen lagi. Jinzi melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya saat Bai mencoba kombinasi kemampuan. Dia menggunakan tinju batu untuk membentuk dasar, sihir bayangan untuk memicu itu dan kekuatan panas dan suara digabungkan untuk membentuk kaleng energi termal. Dia menyebutnya serangan spesialnya untuk membunuh Pusheen yang dia sebut meriam emas penghancur neraka. Dia menembakkan mantra kuat itu ke musuhnya yang menjulang tinggi yang tidak berdaya untuk membela diri. Ledakan itu benar-benar menghancurkannya sementara Bai senang bahwa eksperimennya berhasil. Domain polutan kemudian menghilang meninggalkan Bai dan Shena kembali di kampus. Dia senang. Karena polutan juga berhasil disegel. Dia memegangnya di tangannya lalu mendongak dengan terkejut. Shaju, penguji lainnya dan beberapa siswa ada di sana mengawasinya. Bai bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Dan Shaju menjawab dengan bertanya di mana Goki. Bai dapat mengetahui dari cara Shaju bertanya tentang Goki bahwa dia berkolusi dengannya. Dia melihat ke Shena dan ingat bagaimana dia meninggal secara tidak adil di kehidupan sebelumnya. Dan bagaimana dia ingin menghindari nasib seperti itu untuknya kali ini. Bai berpura-pura tidak tahu siapa Goki dengan bertanya apakah dia sepupu Shena. Dia bertanya-tanya apakah dia tahu sejak awal bahwa tubuh Goki akan menghilang begitu domain palut menghilang. Tiba-tiba pengawal Shena tiba dan terburu-buru untuk sampai ke nyonya mereka yang tidak sadarkan diri. Mereka bekerja dengan cepat sambil memanggil sopir untuk membawanya ke rumah sakit dan menutupi tubuhnya, mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dan hanya kelelahan. Kepala pengawal, Rian, curiga dia ada hubungannya dengan kondisi Tuan C. Jadi dia menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Shaju juga meminta para pengawal untuk menangkapnya karena dia punya beberapa hal yang ingin ditanyakan. Hal ini membuat semua orang mengepungnya. Salah satu pengawal, Fanny, melepas kacamatanya untuk menggunakan kekuatannya, yaitu mengunci target dengan penglihatannya. Para wakil penguji juga mengaktifkan kekuatan mereka. Bai mencoba menenangkan mereka dan meminta mereka menyingkirkan kekuatan mereka, agar dia bisa menjelaskan dengan benar. Sebenarnya, dia tidak ingin menghadapi mereka secara langsung karena dia belum tahu apapun tentang kemampuan mereka. Sayangnya, Rian setengah berubah menjadi wujud monsternya, dinosaurus, mengancam akan mencabik-cabiknya jika dia tidak menceritakan semuanya. Bai menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari mereka, apapun yang dia lakukan.
Shaju memberitahunya bahwa dia berwenang untuk mengeksekusinya sebagai kepala penguji, tetapi menawarkan untuk membiarkannya hidup jika dia memberitahu mereka apa yang terjadi. Bai berkata dia mengerti, tetapi meminta mereka menangani situasi dengan tenang. Dia menunjukkan berkas ujiannya dan Shina, dan meminta Shaju menandatangani kertas-kertas itu sebagai tanda bahwa mereka lulus dengan menjentikan jarinya. Shaju merobek berkas-berkas itu menjadi debu. Bai bertanya-tanya apakah kemampuan kepala penguji adalah menguraikan materi. Dia memperingatkannya bahwa setiap kuku jarinya mengandung serangan yang bisa membuatnya menghilang. Jadi, dia menawarkan agar dia mengaku cepat. Dia juga memberitahu Rian bahwa Shena akan mendapatkan skor tertinggi karena berhasil keluar dari domain yang tercemar hidup-hidup. Rian mengangkat tinjunya ke arah Bai dan mengancam akan memukulnya. Aku bisa tahu bahwa dia tidak hanya menyombongkan diri. Ketika dia mengancam akan mencabik-cabiknya, dia langsung memberitahu mereka bahwa dia akan berbicara dan memberitahu mereka bahwa Goki menginstruksikannya untuk merahasiakan bahwa dia ingin mengambil harta dari sekolah. Shaju tidak percaya padanya karena dia tidak bisa merasakan kehadiran Goki. Berpura-pura takut, Bai mengatakan Goki mengejar harta kepala sekolah Pushkin. Penyebutan kepala sekolah membuat Shaju tertarik. Ming mengingatkannya bahwa mereka tidak boleh menyinggung Pushkin. Jin juga memberitahunya bahwa Pushkin saat ini berada di sekolah kota tetangga untuk memberikan kuliah. Shaju mencoba mencerna semuanya dan bertanya-tanya apakah Goki benar-benar mengejar harta Pushkin. Dia percaya bahwa Goki pasti telah menyelamatkan Bai dan Shina karena dia pikir mereka mungkin masih berguna. Dan ingin dia menahan mereka untuk menghindari kebocoran rahasia. Dia menyesal telah melibatkan pengawal keluarga Jai. Dia menuntut agar Bai membawa mereka ke Goki segera. Sementara itu, para pengawal hampir siap membawa nyonya mereka ke rumah sakit. Bai bertanya-tanya apakah dia dan Shena masih bisa bertemu satu sama lain hidup-hidup di masa depan. Dia memasang senyum nakal. Percaya bahwa interogasi mereka terhadapnya berarti mereka bermain tepat ke dalam perangkapnya. Mereka berjalan di kampus sampai mereka mencapai gedung. Para siswa melihat Bai dibawa oleh para penguji dan merendahkannya karena hal itu. Bai memberitahu para penguji bahwa mereka mungkin perlu pergi ke kantor kepala sekolah untuk menemui Goki. Sebelum mereka pergi ke kantor, Bai diam-diam memanipulasi bayangannya di tanah. Mereka membuka pintu kantor agar para penguji melihat apa yang tampak seperti Goki dalam wujud bayangannya. Bai berterima kasih kepada Pushkin karena telah membawanya ke kantornya. Di kehidupan masa lalunya, bayangan Goki kemudian meraih pajangan patung lembu emas di dekatnya dan melemparkannya ke Shaju. Saat dia menangkapnya, Bai menyatakan bahwa domain polusi kelas S telah terbuka. Cahaya terang menelan gedung itu. Sangat menyilaukan sehingga bahkan para siswa di luar menutupi mata mereka. Di tempat lain, di sekolah tetangga, Pushkin memberikan kuliah tentang domain polusi. Dan bagaimana itu adalah area yang didominasi oleh kekuatan polutan. Dia mengatakan bahwa bagaimana dia memerintah di dalam domain tergantung pada kemampuan dan level bos. Dia mengatakan bahwa domain di bawah peringkat C tidak menjadi ancaman. Tetapi yang di atas peringkat C bervariasi. Mulai dari orang yang tanpa sadar diracuni hingga orang yang jatuh ke dalam tidur abadi hingga bos yang membunuh siapapun saat mereka menginjakan kaki di domain mereka. Pushkin memberitahu mereka bahwa mereka harus mengalahkan bos untuk keluar dari domain dan bahwa prasyaratnya untuk mengalahkan mereka adalah mengetahui aturan domain. Di depan Pushkin terlihat sebuah ruang kuliah yang penuh dengan siswa yang mendengarkan. Seorang siswa bertanya kepada kepala sekolah jika dia tahu tentang domain peringkat A yang dilaporkan baru-baru ini. Mendengar tentang insiden domain peringkat A menyebabkan ketakutan di antara kerumunan. Siswa yang menyebutkan A. Insiden domain peringkat memberitahu yang lain bahwa tingkat korban untuk penyegel di domain peringkat A adalah 90%. Dia percaya bahwa kepala sekolah yang memberitahu pendatang baru seperti dia tentang domain kelas C pasti berarti bahwa domain tingkat yang lebih tinggi pun telah menjadi sangat luas sehingga informasi tentang domain kelas A telah menjadi mustahil untuk dikendalikan. Pushkin mengembalikan perhatian mereka kepadanya untuk memberitahu mereka bahwa mereka benar tentang kekhawatiran mereka. Dan alasan dia datang ke sekolah mereka adalah karena sudah menjadi tugasnya untuk memberitahu masa depan umat manusia tentang masalah tersebut. Dia memberitahu mereka bahwa domain di atas kelas C memiliki tingkat korban 80%. Dan domain peringkat A memiliki tingkat korban 90%. Di atas segalanya, dia memberitahu mereka bahwa domain kelas S memiliki tingkat korban 99%. Hal ini menyebabkan para siswa panik.
Seorang siswa berdiri untuk bertanya kepada kepala sekolah apakah dia dapat mengetahui apakah umat manusia akan binasa dengan kemampuan nubuatnya. Dia menjawab bahwa titik balik dalam umat manusia akan terjadi dalam 3 bulan. Sementara itu, seluruh kampus Universitas Bai sedang ditutupi oleh penghalang. Bai tersenyum karena dia merasa nostalgia. Berada di domain polusi kelas S lagi. Shaju menyadari bahwa domain itu diaktifkan ketika patung lembu emas dilempar. Jadi, dia bertanya kepada Goki apa yang sedang terjadi. Bayangan Goki diserap kembali oleh Bai untuk dilihat semua orang. Shaju menyadari bahwa itu hanyalah triknya. Bai mengaktifkan kekuatan bayangannya, memberinya kemampuan untuk berenang di tanah. Untuk melarikan diri dari genggaman mereka. Ming memanjangkan lengan tentakel guritanya untuk menghalangi jalan Bai. Ming menyombongkan diri bahwa tentakelnya bahkan bisa menghentikan penyegel kelas, tetapi Bai semakin masuk ke dalam bayangannya untuk membuat dirinya tidak berwujud. Ming memberitahunya bahwa auranya terkunci oleh tentakelnya. Bahkan sebagai bayangan di tanah, tentakel Ming masih bisa mengejar Bai. Wang kemudian memanggil PC listriknya dan memerintahkan mereka untuk menyetrum bayangan itu dengan petir. Hal itu menyebabkan bayangan itu tidak bergerak sampai Ming menangkapnya. Bai terkejut bahwa tentakelnya bisa menyentuh wujud bayangannya. Shaju melangkah ke dalam bayangan dan menuntut untuk tahu mengapa dia memiliki kemampuan Goki. Bai bertanya padanya suara terkeras itu apa. Kemudian dia menggunakan kendali suara Queen untuk membanjiri semua orang dengan suara keras. Suaranya begitu dahsyat hingga kaca di sekitarnya pecah dan semua telinga mereka terluka. Sesaat kemudian mereka menyadari Bai sudah pergi. Rian muncul dalam wujud monster dinosaurusnya untuk menasihati para penguji agar pergi ke tempat yang aman sekarang karena mereka berada di domain kelas atas. Dinosaurus itu melompat keluar jendela sementara Fanny mengikutinya di tanah. Shaju percaya Rian tidak memberitahu mereka sesuatu tentang domain itu. Mengingat penelitian keluarga Jai tentang domain berada di tingkat yang berbeda dari biasanya, dia menyuruh wakil pengujinya untuk mengikutinya dengan cermat sehingga mereka dapat menemukan cara untuk meninggalkan domain itu. Sementara itu, para siswa di luar bingung mengapa mereka berada di balik penghalang. Sementara itu, Bai berada di atas atap dan kesakitan. Setelah kehilangan satu lengan saat mencoba melarikan diri sebelumnya, dia frustrasi karena dia kehilangan lengan dengan cara yang sama seperti di kehidupan masa lalunya. Namun, dia tersenyum. Saat dia memikirkan rencananya untuk membunuh Pu Shean. Untuk menghentikannya dari apa yang akan dia lakukan dalam 3 bulan. Para siswa mulai panik karena mereka terjebak di dalam penghalang. Salah satu dari mereka, Chen, melihat situasi itu dan berpikir dia bisa menggunakan yang lain. Untuk mencari tahu aturan domain polutan. Dia menarik perhatian semua orang dan memberitahu mereka bahwa penghalang itu sebenarnya bagian dari ujian. Dan bahwa mereka perlu bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Dia menawarkan diri untuk menjadi pemimpin mereka dan dengan demikian menyombongkan diri tentang nilai AJ-nya dalam perencanaan taktis. Luna si gadis kucing mendukung bahwa dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Salah satu siswa, Masa, frustrasi karena Chen mendahuluinya dalam menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Percaya dia bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi jika dia menjadi kapten. Yang lain adalah Alpha bernama Yin. Meminta Yin untuk menunjukkan kemampuannya. Agar dia bisa yakin bahwa dia akan menjadi pemimpin yang baik bagi mereka. Chen mendemonstrasikan kekuatannya dengan mengubah lantai di dekatnya menjadi lava. Tepat saat dia bertanya apakah mereka terkesan dengan kemampuannya. Seekor banteng yang terbuat dari energi merah menabraknya di depan kerumunan siswa. Mereka semua menjadi lebih takut sekarang karena mereka telah memastikan bahwa mereka berada di dalam domain. Dan bahwa aturan itu baru saja diaktifkan. Mereka mencoba mencari tahu aturan apa yang dia langgar tetapi tidak bisa dengan informasi yang begitu sedikit. Luna berduka atas kaptennya yang mati dan menggigil saat sebagian dari darah Chen mengenai tangan gadis kucing itu. Banteng itu menyerangnya juga. Sebagian dari darahnya masuk ke pakaian orang lain yang menonton. Dan mereka juga ditabrak. Sementara itu, Bai berada di atap mengawasi para siswa yang terbunuh satu persatu. Dia berduka bahwa orang-orang harus mati di dunia ini. Dia tahu bahwa dalam 3 bulan Pushkin akan melepaskan banteng iblis ke dunia, hanya menyisakan beberapa lusin orang di kota hewan. Dia ingat sampai banteng itu melahap semua. Sampai tidak ada seorang pun yang tersisa baginya. Apa yang terjadi sekarang tampak begitu kecil. Situasi di sekolah sangat mengerikan sehingga siswa mulai saling menggertak. Yang lain berlutut memohon agar situasi itu berhenti.
Bai memberitahu para penonton bahwa polutan itu adalah peringkat es Golden Bull Rush dan bahwa setelah diaktifkan monster itu akan menginjak-injak siapapun yang menyebabkan perubahan warna kecil. Begitu orang-orang semakin marah, aturannya menjadi lebih ketat. Dia berpikir tentang betapa mengerikannya Pushkin karena mengubah monster seperti itu menjadi senjata. Dia melompat dari atap dan menggunakan kemampuan perubahan termal untuk memanaskan udara di bawahnya dan dengan demikian memperlambat penurunannya. Dia mendarat dan berhati-hati agar tidak memicu aturan perubahan warna. Dia percaya bahwa begitu siang berubah menjadi malam, daerah itu akan menjadi pembantaian. Dia tidak ingin mengingat kekacauan di masa depan dan dengan demikian fokus untuk menemukan Sheena dan menyelamatkannya. Sementara itu, Fanny bertanya kepada Ryan apakah mereka akan mengejar Bai. Ryan mengingatkannya bahwa tugas mereka adalah melindungi Sheena dan untuk menemukan Goki. Dino itu juga memberitahunya bahwa dia tahu Bai menyelamatkan nyawa Sheena dan bahwa dia hanya berpura-pura bersekutu dengan Shaju. Diam-diam Fanny ingin membunuh Ryan dan Sheena karena kesetiaannya adalah kepada tuannya, Goki. Wang memberitahu Ryan bahwa Sheena masih tidak sadarkan diri tetapi baik-baik saja di dalam van. Wang dan Fanny memberi isyarat satu sama lain bahwa inilah saatnya untuk rencana pengkhianatan mereka. Mereka ingin Ryan masuk ke dalam van sehingga mereka dapat memicu bom di bawahnya. Diam-diam Wang memiliki saklar lampu yang terbuat dari energi yang terhubung ke bom di bawah van. Dan bahwa begitu dia menekannya, itu akan meledak. Wang percaya bahwa begitu Goki menjadi kepala keluarga, posisinya juga akan naik. Dia siap untuk menekan saklar itu, mengetahui hidupnya akan selamanya berubah begitu dia melakukannya. Fanny menghentikannya untuk menekan. Saat dia melihat seseorang datang. Ketiga penguji muncul dan Shaju menyuruh Wang dan Fanny untuk membiarkan bos mereka keluar dari van karena mereka perlu membicarakan tentang domain polutan. Diam-diam Shaju ingin kesempatan untuk membunuh Sheena tetapi tidak menemukan celah, dia khawatir bahwa jika dia mengganggu kepala keluarga Jai saat ini, dia akan berada dalam masalah. Ryan keluar dari van untuk memberitahunya bahwa dia tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Karena prioritas mereka adalah membawa Shinet ke tempat yang aman. Shaju menyarankan agar mereka bekerja sama untuk menjaganya tetap hidup. Dia mengakui bahwa kekuatannya untuk mengubah sesuatu menjadi debu adalah sesuatu yang hanya diberikan kepadanya. Dan bahwa kemampuan aslinya adalah ransel spasial. Dia menjelaskan bahwa dia dapat membuka portal ke ruang dimensi lain yang menjauhkan mereka dari bahaya. Ryan melihat bahwa rencananya adalah agar mereka semua mendapatkan perlindungan. Di ruangnya, Shaju bertanya apa yang dikatakan penelitian keluarga Jai tentang mengalahkan domain tingkat tinggi. Satu-satunya informasi yang Ryan bagikan adalah bahwa mereka semua akan binasa. Dan bahwa hanya polutan yang bisa mengalahkan polutan. Shaju menuntut agar dia berhenti menyimpan informasi karena mereka semua dalam bahaya sekarang. Ryan mengatakan dia akan mengatakan lebih banyak asalkan Sheena masuk ke ruangnya terlebih dahulu. Shaggy mengatakan rencananya adalah mengumpulkan semua siswa yang hidup dan mengumpulkan informasi. Ryan tidak setuju dengan ini karena mengumpulkan orang berarti lebih banyak peluang aturan akan terpicu. Dan malah ingin mereka menyelidiki orang mati untuk mendapatkan info. Dia memerintahkan Fanny untuk menggunakan kemampuan visionya untuk menganalisis orang mati. Jadi dia melepas kacamatanya dan mengaktifkan kemampuan penglihatannya. Sementara itu, Shaju sibuk merencanakan rencana pelariannya sendiri. Dia memerintahkan Jin untuk memeriksa informasi siswa dan kemudian memerintahkan Ming untuk menggunakan tentakelnya untuk menangkap siswa. Diam-diam dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin nyawa untuk dikorbankan demi mengumpulkan informasi. Sementara itu, Bai bersembunyi di balik dinding bangunan yang jauh dan dia telah mendengar rencana mereka untuk menangkap siswa untuk menguji aturan. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mencapai Sheena. Saat semua orang bercampur, dia terkejut saat seorang siswi menyelinap di belakangnya. Dia menuntut untuk mengetahui bagaimana dia bisa berguna baginya. Jadi dia tidak akan membunuhnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Xiao dan memberitahunya bahwa tentakel Ming akan menangkapnya dalam 17 detik. Dan bahwa dia dapat menggunakannya sebagai umpan untuk menarik kembali kemampuannya. Bai menuntut untuk mengetahui kemampuannya dan kemudian meraih tenggorokannya. Tentakel Ming tiba dan mencengkeram Xiao. Bai berpikir adalah kesalahan untuk mengabaikannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menganugerahkan kemampuan pada Xiao saat dia dicengkeram oleh tentakel. Cahaya kekuatannya berjalan sampai ke Ming. Dia menghisap semua energi Ming. Membuatnya tidak sadarkan diri.
Dia kemudian menginjak salah satu tentakelnya yang tak bernyawa dan menggunakannya sebagai saluran untuk mengirim bayangannya pada Ming. Ini menyebabkan banteng menabrak Ming. Sebelum sesuatu terjadi padanya, Shaju menggunakan kemampuan spasialnya untuk melarikan diri. Bai kemudian mengaktifkan meriam emas Hell Crusher-nya dan menembakkan gelombang suara terkonsentrasi yang melenyapkan Fanny dan Wang. Bahkan lebih banyak kemampuan ditambahkan ke koleksi Bai. Xiao kagum dengan seberapa kuat Bai dan bagaimana hanya butuh beberapa detik baginya untuk merumuskan rencana serangan balik. Dia mengungkapkan bahwa dia memberinya kekuatan Ming dan kemudian menariknya kembali secara instan. Dia kemudian menaruh bayangan pada penguji untuk memicu aturan perubahan warna pada saat yang sama banteng iblis memukulnya. Dia menembakkan meriamnya untuk mengalihkan perhatian Fanny agar tidak menyadari bahwa dia sudah mencuri kemampuannya. Karena perubahan warna ledakan, banteng iblis kembali untuk menghabisi semua orang. Dia mulai mengagumi dan takut padanya. Dia mulai percaya dia adalah harapannya untuk bertahan hidup. Bai membaca pikirannya dan menyuruhnya untuk terus memujinya. Xiao menyadari dia juga mencuri kemampuan membaca pikirannya. Dan menjadi sangat bingung karena dia mendengar semua yang dia pikirkan. Bai memberitahunya melalui koneksi pikiran untuk diam dan mendengarkannya. Dia memberitahunya bahwa dia membutuhkan bantuannya karena mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka. Dia menganugerahinya kemampuan tinju batu dan tingkat kekuatan 1000 untuk membantunya mengumpulkan siswa sehingga dia dapat mengumpulkan kemampuan untuknya. Dia memperingatkannya untuk tidak mencoba melarikan diri darinya karena dia dapat merasakannya kemanapun dia pergi di domain. Alih-alih terancam, hati Xiao meleleh untuknya. Dia berlari untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Senang bahwa dia dan teman-teman sekelasnya akan selamat. Dia juga senang bahwa dia menunjukkan melalui pikirannya semua yang dia ketahui tentang domain. Dan bagaimana cara melarikan diri darinya. Mengetahui ada seseorang seperti Bai membuatnya dipenuhi harapan bahwa mereka akan selamat. Setiap ujian yang dia pikirkan semuanya sampai ke telinga Bai. Sementara itu, Wang melapor kepada Rian bahwa Fanny telah meninggal. Bai mendekati para pengawal dan memberitahu mereka bahwa Shaju terus berada di dimensi ruangnya. Melihatnya mendekat, Rian memerintahkan Wang untuk menjaga Shena di dalam mobil. Bai memperingatkan mereka untuk tidak bertindak kasar kecuali mereka tidak ingin dia memicu aturan. Diam-diam Bai berkomunikasi dengan Rian dengan kemampuan transmisi suara untuk memberitahunya tentang bagaimana Kuo ingin membunuh Shena. Untuk mengambil posisi kepala keluarga dan bahwa dia bekerja dengan kepala penguji. Dan 2 pengawal lainnya yang bersamanya. Dia juga memberitahunya tentang bom di bawah mobil. Menyebutkan bom membuat Rian berpikir dia mengancam nyawa mereka. Dan membuatnya ingin menyerangnya. Bai menumbuhkan tentakel dari lengan kirinya yang hilang. Dan tentakel ini menyelimuti lengan Dino sebelum bisa mengenainya. Bai mengakui bahwa dia hampir tidak bisa memblokirnya dengan kekuatannya. Dia mencoba memikirkan kemampuan yang akan berguna. Tetapi tahu bahwa salah satu dari mereka dapat memicu aturan warna. Dia malah berteriak pada Wang untuk memicu bom di bawah mobil. Seolah-olah mereka adalah sekutu rahasia Goki. Ini menyebabkan Wang bersiap dan mengaktifkan bom. Rian dengan cepat berlari ke arahnya dan meraihnya sebelum dia dapat mengaktifkan bom. Dinosaurus itu menghancurkan tubuhnya dengan tangannya yang besar. Wang mengusulkan agar mereka mati bersama. Dan siap menekan saklar, Bai melenyapkan kemampuannya sebelum dia sempat melakukannya. Rian lalu melempar Wang ke jarak yang aman, tempat banteng itu menabraknya seperti truk yang lewat. Rian bertanya mengapa dia membiarkannya membunuh Wang. Padahal ada cara lain yang lebih berbelas kasih. Bai menjawab bahwa dia tidak peduli dengan hidup mereka dan satu-satunya yang berharga baginya adalah dia bisa membantunya melindungi Shena. Dia lalu memanggil Shaju untuk keluar dari dimensinya. Meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Asalkan tidak ada darah di pakaiannya. Dia lalu memberitahunya bahwa Goki sudah mati. Dan dia tidak perlu lagi mengikutinya. Dan sebaiknya mereka bekerja sama untuk merawat tanaman dan pepohonan untuk melindungi lingkungan. Dia meraih jin dengan kemampuan tentakelnya. Wakil penguji menyadari dia tidak bisa lagi mengaktifkan kemampuannya. Bai memberitahunya bahwa kemampuannya sekarang miliknya. Di tempat lain di kampus, seorang siswa melepaskan uang kertasnya dengan kekuatan untuk melindunginya dari mantra apapun. Saat dia mengaktifkannya, cahaya hijau menyelimuti tubuhnya. Dia menyombongkan diri bahwa itu berhasil. Dan sekarang dia memiliki kemampuan untuk keluar dari penghalang.
Tiba-tiba bola penghancur menabraknya dan langsung membunuhnya. Yang lain panik mengingat uang kertas yang dia gunakan dianggap sangat kuat. Untuk perlindungan. Mereka percaya dari semua petunjuk bahwa perubahan lingkungan pasti menjadi aturannya. Mereka meninjau bahwa menyentuh darah. Dan layar ponsel yang menyala dilarang. Serta berubah menjadi burung atau menjadi tidak terlihat. Yin meninjau bahwa siswa yang berubah menjadi burung dapat mengaktifkan kekuatannya sejak awal, hanya saja kemampuannya memicu aturan itu kemudian. Masa panik melihat bagaimana aturan semakin ketat seiring waktu. Yin tiba-tiba membungkam mulutnya dengan tangannya. Yin lalu menarik perhatian semua orang untuk menyuruh mereka diam. Dan tidak menggunakan kemampuan mereka untuk tetap hidup. Dia memberitahu mereka tentang firasat buruknya bahwa aturan mungkin semakin ketat semakin sering mereka terpicu. Dia khawatir bahwa dalam beberapa saat bahkan bernapas pun dapat memicu aturan kematian instan. Masa berlutut. Memohon seseorang untuk menyelamatkan mereka. Yin terus berpikir bahwa tidak ada harapan untuk mengetahui apa pemicunya. Dia memberitahu masa bahwa terserah mereka berdua untuk mencari tahu. Sebagai dua beranker terkuat dari kelompok itu. Tiba-tiba seseorang memberitahu mereka bahwa aturan spesifiknya adalah perubahan warna. Ternyata Xiao telah muncul. Dan dia memberitahu mereka bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkan mereka. Dia memberitahu mereka tentang kemampuannya untuk menyelami pikiran, merasakan pikiran, dan mengungkap rahasia hati manusia. Dia menjelaskan bahwa dia merasakan niat membunuh seseorang di kampus dan menemukan sesuatu yang menarik dalam prosesnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia mengetahui bahwa Bai adalah seorang regresor yang tahu perubahan di masa depan. Dan sedang bersiap untuk menghancurkan umat manusia. Mereka ingin mengatakan sesuatu tentang wahyunya, tetapi dia bersikeras agar tidak seorang pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Dia lalu berbagi bahwa Bai telah menolak kemanusiaannya. Dan berencana untuk menghancurkan dunia dan bahwa terserah mereka untuk menghentikannya. Dia menyentuh kepala Yin dan masa untuk mengirimkan kepada mereka apa yang telah dia pelajari sejauh ini. Menyadari Bai sangat kuat membuat Yin dan masa khawatir. Xiao juga berbagi bahwa dia memiliki kemampuan membaca pikirannya sekarang tetapi percaya bahwa kelemahannya adalah dia melahap kemampuan tanpa menggali lebih dalam ke setiap kemampuan. Dia memberitahu mereka bahwa dia menciptakan penghalang mental yang mencegah Bai mengintip ke dalam kepalanya di bawah pikiran permukaan. Dan bahwa dia juga memberi mereka kemampuan itu. Dia meninjau bahwa masa dapat menembakkan proyektil energi. Sementara Yin dapat menggunakan udara terkompresi untuk sementara meningkatkan kebugaran fisiknya. Ini menegaskan kepada keduanya bahwa Xiao memang seorang pembaca pikiran. Dia juga berbagi bahwa dia tahu bahwa Yin telah memampatkan udara di sekitar mereka untuk membuat percakapan mereka pribadi dari siswa lain. Ini meyakinkannya bahwa dia memilih mitra yang tepat dan dia mengundang mereka untuk menyelamatkan umat manusia bersamanya. Ini membuat Masa dan Yin mengundang siswa lain untuk bersatu melawan Bai. Diam-diam Chao senang bahwa para siswa begitu mudah dimanipulasi dan berencana untuk memanfaatkan pengetahuan Bai tentang masa depan. Di tempat lain Bai kesal karena kemampuan membaca pikirannya yang baru terus menunjukkan pikiran Fangirl Xiao tentang dirinya. Saat ini dia menghadapi Rian. Sambil mencoba memprediksi langkah Shaju selanjutnya. Dia memberitahu Rian bahwa dia akan pergi sambil diam-diam mengiriminya pesan untuk terus melindungi Shena dan membunuh Shaju di tempat. Bai menggunakan kemampuan Wang untuk membuat tali yang terbuat dari cahaya untuk mengayunkannya ke tempat lain. Rian bertanya-tanya bagaimana Bai tidak pernah ditemukan. Jika dia begitu kuat. Dia khawatir karena dia melindungi Shena, itu berarti dia juga memiliki kekuatan untuk mengambilnya dari keluarga suatu hari nanti. Shaju. Tiba-tiba membuka portalnya untuk keluar dari dimensi ruangnya. Dia menyarankan kepada Rian agar mereka bekerja sama untuk menangkap Bai. Diam-diam dia memprioritaskan bantuan keluarga Jai. Dan khawatir bahwa membiarkan Bai berbicara dengan keluarga berarti dia dalam bahaya. Rian setuju untuk bekerja sama asalkan dia memasukkan Shena ke dalam dimensinya. Sementara itu banyak siswa telah berkumpul di lapangan olahraga untuk bekerja sama melawan Bai. Mereka berbicara tentang rencana membiarkan Bai memancing Demo Bolt ke arah mereka sehingga mereka dapat menggabungkan kemampuan mereka untuk mengalahkan polutan. Sementara itu Yin dan Masa melakukan percakapan mental dengan Xiao tentang bagaimana mereka akan meyakinkan Bai bahwa banteng itu terjebak di dalam dirinya. Sehingga mereka memiliki alasan untuk menyerangnya sekaligus. Mereka senang mengetahui bahwa banyak siswa memiliki kemampuan yang sangat merusak. Xiao percaya rencana mereka sangat bagus sehingga mereka akan menjadi anak buahnya yang hebat suatu hari nanti.
Dia menyatakan bahwa dia akan menjadikan Bai budaknya sebelum dia bisa menjadi lebih kuat. Dalam ingatan Bai tentang masa depan, Pushkin menempatkannya di bawah meja operasi di bawah lampu terang. Di masa depan ini, Bai dijual kepada kepala sekolah setelah Pushkin menemukan bakatnya. Dia ditahan tanpa lengan kiri. Pushkin muncul dengan pakaian bedah dan meminta pisau bedah dari seorang asisten. Operasi itu sangat menyakitkan hingga Bai pingsan dan sadar berulang kali. Pushkin membiarkan Bai menyaksikan tanpa daya saat dia mengambil jantung dan organ lainnya. Pushkin memberitahu asistennya bahwa dia akan menggunakan tangan kanan Bai lebih lanjut. Asisten perawat, Sumi, memberitahu Bai bahwa dia harus diberkati karena memiliki tangan suci yang mungkin mengakhiri zaman polusi. Dia memintanya untuk membunuhnya. Asisten itu mengatakan kepadanya bahwa Pushkin adalah nabi terpintar di dunia dan telah menghitung semua waktu dia akan menggunakan kemampuan tangan sucinya. Dan satu-satunya hal yang belum dia ketahui adalah apakah bola cahayanya juga dapat memberikan kehidupan abadi. Syaratnya untuk membunuhnya adalah agar dia memberinya bola cahayanya. Bai mengatakan dia akan memberikannya padanya dan kemudian membiarkan bola itu masuk ke dalam dirinya. Perasaan cahaya di dalam dirinya membuat Bai menyadari bagaimana dia dapat mengaktifkan kemampuannya. Kemarahannya meningkat menyadari bahwa dia bukanlah orang lemah seperti yang dikatakan semua orang. Dia mengambil kembali bola cahaya dari Sumi dan kembali memasuki ruang operasi. Jadi Bai bertanya kepadanya apakah dia tahu dia akan mati. Dia meraih pisau bedah dari meja dan menusuk matanya sendiri dengannya. Kembali ke masa kini, Bai berbicara dalam hati kepada Shout, menanyakan apakah pembaca pikiran dapat merasakan sakit orang lain. Suara mentalnya yang tiba-tiba mengejutkan gadis itu. Dia melihatnya di atas atap sebuah bangunan dan memintanya untuk datang menemui murid-muridnya yang berkumpul. Dia mengatakan dia akan tetap di tempatnya dan bertanya apa pendapatnya tentang orang-orang yang tercemar. Shao bertanya apakah dia berbicara tentang teori bahwa kemampuan manusia berasal dari polutan. Dia berbagi pemikirannya tentang bagaimana para mutan telah tercemar, terutama hati mereka. Dia meninjau semua kejahatan umat manusia dalam sejarah. Xiao mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Bai kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tahu. Dia mengumpulkan semua siswa untuk melawannya, membuat gadis itu bingung karena penghalang mentalnya tidak berfungsi. Dia mengakui bahwa dia berbagi ingatannya dengannya. Karena dia tidak peduli dan bahwa memperlakukan bangsanya sendiri seperti ternak adalah bukti bahwa dia adalah polutan. Xiao membela diri bahwa dia perlu mengorbankan sesama muridnya agar umat manusia dapat bertahan melawannya. Bai menemukan bahwa dia harus mengorbankan kemampuannya dan tingkat kekuatannya kepadanya sebagai gantinya. Xiao mengatakan kepadanya bahwa dia adalah iblis karena mengatakan ini. Dia memberitahu siswa lain bahwa mereka perlu menyerang Bai dengan cepat karena banteng iblis ada di dalam tubuhnya. Para siswa bersemangat dengan kesempatan untuk membunuhnya. Masa memberitahu semua orang bahwa dia dapat mengubah energi semua orang dan menaruhnya pada orang lain sehingga Yin secara sukarela menerima semua energi dan meledakkannya pada Bai dengan kemampuan anginnya. Harus menghancurkannya dengan berpikir dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saat masa menaruh energi semua orang pada Yin, Yin merasakan kekuatan tumbuh di dalam dirinya. Bai tetap tenang dan hanya menunjuk ke atas. Para siswa melihat bahwa ada bayangan raksasa di langit yang diangkat oleh PCA. Bai memperingatkan mereka bahwa dia dapat memerintahkan PC elektronik untuk mengirimkan cahaya terang yang dapat membuat bayangan semakin besar untuk menutupi mereka dan memicu aturan tersebut. Masa dan Yin khawatir bahwa mereka tidak memiliki pertahanan melawan bayangan itu. Bai berjanji bahwa mereka akan mati saat mereka menyerangnya. Masa memohon untuk tidak dibunuh dan menunjuk Xiao karena merencanakan segalanya. Bai berjanji untuk tidak membunuh mereka jika mereka memberinya kekuatan mereka. Beberapa bola cahaya masuk ke para siswa dan kembali ke Bai, memberinya kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkomentar sinis tentang betapa rendahnya kemampuan mereka. Semua orang menjadi sangat lemah sehingga tidak ada dari mereka yang bisa berdiri. Shout mengatakan kepadanya bahwa dia adalah iblis dan memperingatkannya bahwa Pushkin tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bai memberitahu mereka bahwa mereka hanya memiliki satu tingkat kekuatan yang tersisa. Dan begitu siang berubah menjadi malam, mereka akan tak berdaya. Saat banteng iblis turun ke arah mereka, dia menyatakan bahwa dia akan menyegel banteng itu setelah malam tiba. Di tempat lain, Pushkin memberitahu asistennya bahwa sesuatu yang buruk terjadi di sekolah. Dan mereka harus segera kembali.
Sumi bertanya mengapa dia mengemudi padahal dia bisa menerbangkan pesawat jika dia sedang terburu-buru. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa orang tua seperti dia sangat tradisional. Dia memberitahu Sumi bahwa dia harus tinggal sementara Linky kembali bersamanya. Linky meyakinkan kepala sekolah bahwa dia akan dapat menyegel mangkuk itu. Dia meninggalkan ruangan bersama lelaki tua itu. Sumi tampak cemburu saat Linky menjulurkan lidahnya padanya untuk menggodanya bahwa dia akan pergi dengan kepala sekolah. Tubuh Shina yang tidak sadarkan diri diambil dari mobil dan diletakkan di atas tandu. Bekerja sama, keduanya bergegas menempatkannya di ransel spasial. Dan menangkap pemuda itu seperti yang diharapkan. Rian menangani tuannya dengan lembut dan hati-hati, tetapi Shaju membentaknya dengan nada tajam. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera mundur dan menjauhkan diri di antara mereka. Dia mendecakkan lidahnya dengan kesal. Dan bertanya bagaimana dia mengetahui rencananya berdasarkan perilakunya. Dia jelas berniat melarikan diri keluar angkasa bersama wanita muda itu. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Bai tentang aturan tersebut. Dan membenarkannya berdasarkan kematian Ming. Karena kedua pria itu tampaknya telah menciptakan aliansi, dia harus menyandera gadis itu. Rian mencoba menggertaknya. Mengatakan dia mungkin memicu aturan dan membahayakan dirinya sendiri dengan melakukannya. Tetapi dia tidak masalah mati sama sekali di sana. Dia menunjuk Shena, mengarahkan jarinya seperti pistol dan menyuruh pengawal itu untuk bergerak. Mengangkat tangannya menyerah, dia setuju untuk mematuhi selama dia menjaga wanita muda itu tetap aman. Lagi pula, dia adalah orang biasa tanpa kekuatan, setidaknya sepengetahuan mereka. Menyetujui kesepakatan dengan frustrasi. Pemeriksa membuka ransel ruang angkasanya untuk memasukkan tubuh itu. Dia mengawasi dengan cermat, menghitung waktu casting dan jendela kemampuan. Itu adalah perjudian, tetapi tidak ada pilihan lain selain mengambilnya. Rian menjegal perawat yang mendorong tempat tidur Shena. Menyebabkannya jatuh ke tanah dengan teriakan keras. Shoju kehilangan fokus sesaat. Dan itulah satu-satunya kesempatan yang akan ia dapatkan. Dengan ini ia mencengkeram erat lengan Van dan melemparkan seluruh kendaraan itu langsung ke arahnya, meskipun dia tidak percaya dengan upaya itu. Hanya ada beberapa hal yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan diri. Wanita itu memilih opsi paling bijaksana yaitu melompat kembali ke tempat aman di portalnya. Namun, Rian sudah menduga ini dan mengeluarkan raungan memekakan telinga. Gelombang suara menghantam bagian bawah Van, memicu bom dan memaksanya meledak tepat di sisi wanita itu. Ledakan dahsyat namun ringkas itu menyala. Dan pengawal itu menggunakan medan gayanya untuk melindungi mereka dari sana. Dia melihat banteng itu mengamuk karena aturan dilanggar. Dia mengutuk Wang karena pedagang itu menggunakan bom yang cukup kuat untuk menjatuhkan bahkan dinosaurus. Seperti dirinya, saat itu sebuah bola cahaya melayang di sekitar tempat parkir. Dan tinggi di atas gedung-gedung sekolah, ia menuju ke Bai yang mendapatkan skill ransel ruang angkasa di atas akumulasi kekuatan yang begitu besar. Rian bertanya kapan dia tiba. Dan anak itu mengatakan dia menyaksikan rencana pintarnya untuk menyingkirkan wanita itu. Mendapatkan dia lulus dalam ujiannya. Sambil berbasa-basi, penjaga itu menyadari bahwa orang di hadapannya jauh lebih kuat. Dengan menyombongkan diri tentang tahta bergeraknya yang keren yang terbuat dari tali cahaya energi, dia tersinggung karena dinosaurus itu tampak tidak terkesan dengan pertunjukan kekanak-kanakannya. Jadi dia menumpuknya dengan menunjukkan lebih banyak lagi teatrikal. Orang-orang akan datang besok jika bukan karena keadaan khusus dia akan mengorbankan semua orang. Untuk memahami aturan sekarang, masih bingung Rian mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi dan karena Bai menyukainya, dia memutuskan untuk membocorkan rahasianya. Mangkuk yang berfungsi sebagai alat itu ditutupi dengan zat keemasan yang tidak diketahui. Setelah bersentuhan dengan seseorang, ia terbuka menjadi domain yang tercemar. Kedua, ketika domain terbuka, banteng tetap tertidur dan hanya terbangun ketika perubahan warna yang lebih besar dari dirinya sendiri muncul, sayangnya. Seorang idiot sebelumnya memanggil gumpalan magma yang sangat besar. Dan memicunya, ketiga warna suatu objek berasal dari sinar matahari yang berarti hilangnya sinar matahari akan memicu serangan tanpa pandang bulu setelah semua target dieliminasi. Bentuk sejati dari entitas itu akan muncul, yang merupakan saat dia akan menyegelnya berdasarkan penjelasan. Banteng itu akan menyerang mereka setelah gelap juga. Disinilah ransel ruang angkasa masuk. Seperti yang dilakukan Bai dan Shena dapat menyaksikan Rian dihajar di luar. Pengawal yang selalu serius itu gagal menghargai lelucon anak laki-laki itu. Tetapi dia dengan bangga menunjukkan kekuatannya yang membuatnya mendapatkan gelar manusia cahaya. Mendengar rencananya, perawat tidak percaya bahwa dia berniat untuk bertahan hidup.
Dengan cara itu dia lebih dari mampu menerangi seluruh area sendirian dan terus-menerus. Saat itu dia diminta untuk menyesuaikan ukuran kekuatannya. Untuk memancarkan tingkat kecerahan yang berbeda sekarang dia telah menyesuaikan cahaya agar sesuai dengan bagian luar. Dan mereka akan berada di satu-satunya tempat terang begitu matahari terbenam demi Shayna. Dia menawarkan mereka kesempatan untuk hidup selama mereka tidak membuat masalah. Staf biasa gemetar ketakutan. Tetapi Ryan hanya mempertimbangkan dalam diam. Sementara itu Bai memikirkan Pushin. Dan bertanya-tanya kapan dia akan muncul, dia tenggelam dalam pikiran mencoba memahami tindakan pria yang bisa melihat masa depan pertama-tama dinosaurus mengkhawatirkan keselamatan Shayna. Jadi dia meminta agar dia dikembalikan ke ruang angkasa untuk saat ini. Perawat dan penjaga kemudian bersikeras untuk menemaninya karena alasan medis saat anak laki-laki itu memelototi mereka. Mereka beralasan bahwa itu hanya untuk menyelamatkan diri. Tetapi untuk menjaga wanita itu tetap aman, dia mampu membangunkannya kapan saja tetapi dia tidak akan melakukannya sampai dia menyegel mangkuk itu sepenuhnya untuk saat ini dia menggeledah ruang angkasa. Merasakan sesuatu di dalamnya, itu adalah barang-barang Shaju yang membenarkan bahwa dia menggunakan dimensi yang sama dengannya membuang semua barang-barangnya. Dia berhasil membuat cukup ruang untuk mereka bertiga. Sebelum membiarkan mereka masuk, dia memperingatkan mereka agar tidak bergerak pada Shina. Karena dia bisa membunuh mereka kapan saja mereka bergegas ke tempat aman di dalam dan portal segera ditutup sementara itu matahari terbenam dan kegelapan dengan cepat menyelimuti sekolah. Melihat ekspresi bermasalah Ryan, Bai bertanya apakah dia takut dan dengan mengejek mencatat bahwa dia pasti khawatir tentang bosnya. Konflik yang familiar, dia menyuruh anak laki-laki itu untuk menghentikannya. Memahami bahwa orang-orang seperti mereka akan melakukan apa saja untuk merevitalisasi kerabat mereka. Pelayan itu ditanya tentang penelitian keluarga Jai tetapi dia hanya tahu bahwa sebuah makalah tesis adalah yang memecah belah mereka. Ayah Shina menulis tentang penggunaan polutan. Untuk meningkatkan kekuatan seorang penyegel, itu adalah teori yang cukup populer dan tingkat keributan ini hanya dapat berarti kesimpulan yang pasti. Sekali lagi Ryan hanya tahu sebanyak Butler. Dan akan lebih baik jika Bai mengonfirmasinya sendiri. Mereka memutuskan untuk membicarakannya lebih lanjut nanti karena semuanya akhirnya dimulai. Dengan kedatangan malam, jeritan putus asa dan kesakitan segera menyusul karena banyaknya pemicu. Banteng datang dalam bentuk meteor yang menghujani sekolah seperti pembebasan segera semuanya menjadi sunyi. Karena tidak ada seorang pun yang tersisa untuk berteriak, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dia akan menyegelnya mencari warna yang tersisa. Tubuh sejati akan mengungkapkan dirinya. Dan itu satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Seperti yang diharapkan, dia segera berhadapan muka dengan banteng yang tercemar bagaimana jika ada cara untuk menghalanginya merasakan warna sama sekali mengendalikan kekuatan Goku. Dia memerintahkan skill bayangannya ke depan. Itu pertama kali melilit kaki binatang itu. Menyelimuti anggota tubuhnya perlahan tapi pasti jangkauannya agak kecil tetapi kemampuan peringkat dapat diperkuat dengan menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya. Dia menyuntikkan 3.000 poin kekuatan. Dan memungkinkan bayangan untuk menghabiskan bola sepenuhnya setelah beberapa saat skill tersebut menutupi matanya dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Begitu saja banteng mengamuk itu berhasil dikendalikan. Dan saluran utama yang tercemar itu segera mulai runtuh dengan terbukanya portal yang membuat mereka di dalamnya terjatuh dengan terkejut dan bingung. Langkah berikutnya adalah memasukkan makhluk itu ke dalam ransel luar angkasa dan membawanya pergi untuk dirinya sendiri. Dia mengalirkan 4.000 kekuatan untuk memperluas ruang angkasa. Sedemikian rupa hingga menghisap banteng itu masuk. Dengan portal tertutup, mesin pembunuh itu secara efektif tersegel. Tidak seperti didorong masuk. Dia tidak membuatnya tertidur tetapi memutusnya dari pemicu setidaknya hanya sampai dia menginginkannya untuk menepati janjinya. Dia menganugerahkan sejumlah kekuatan kepada Shayna dan berlari pergi pemuda itu melompati atap. Dan dengan seringai puas. Mengucapkan selamat tinggal kepada kenalannya dia terbang dengan kombinasi keterampilan yang terkumpul. Dan melaju ke depan sambil mencari hiu paru-paru yang menyiksanya tanpa henti. Shayna membuka matanya dan tiba-tiba tersentak bangun dari tempat tidurnya diberitahu bahwa dia pingsan selama setengah hari dia dengan mendesak bertanya-tanya di mana para pelayannya memeriksa kondisinya. Dan terkejut melihat tingkat kekuatannya yang sangat tinggi untuk saat ini Ryan memanggil semua orang untuk pindah dia setuju karena memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada ayahnya. Dan meminta untuk mendengar lebih banyak tentang di jalan sambil memperhatikan keadaan dinosaur yang berubah. Dia mempertanyakan mengapa dia berjaga, dan untuk pertama kalinya melihat malapetaka yang sedang terjadi hanya setengah hari yang berlalu. Tetapi segala sesuatu di sekitarnya adalah bencana meyakinkan bahwa mereka aman sekarang pengawal itu menyuruh para pelayan untuk pergi. Dan menggendong wanita mudanya di bahunya bersama-sama mereka melompat pergi di tengah kota.
Keluar asap dari kamar mewah beberapa lantai di atas jalan, seorang wanita di tempat tidurnya merayunya memintanya untuk segera menikah. Tetapi dia menolaknya dan mengatakan mereka harus menunggu. Saat itu seorang anak menerobos pintu setuju dan mengatakan dia paling suka ketika manusia bersatu. Itu adalah putri rentenir yang ditinggalkan dalam tahanannya setelah perceraiannya. Marah dan merasa dibohongi, wanita itu mencoba pergi, tetapi Kim pergi lebih dulu dan menyuruh anaknya untuk bersenang-senang dengan wanita cantik itu. Dia pergi dengan senyum keji mengabaikan teriakan marah wanita itu. Dengan ini dia berjalan menuruni gedung dan menjawab panggilan. Dia memberi bosnya rincian pembayaran pinjaman yang dikumpulkan hari itu. Hidupnya adalah yang terbaik diberkati dengan bos yang mempercayainya. Dan seorang anak yang terbangun cukup awal. Saat itu ponselnya berdering dan koneksi mulai terputus menjadi jernih lagi. Dia disuruh kembali bekerja keesokan harinya, membuat Kim mengeluh tentang liburannya. Tersenyum saat dia mengejeknya menyuruh rentenir untuk melaporkan bisnis hari ini. Meskipun kesal karena harus mengulangi dirinya sendiri. Pria itu melakukan seperti yang diperintahkan, tetapi dengan cepat menoleh ke samping. Dia melihat pemuda itu mengaktifkan sejumlah kekuatan. Dia berjalan ke Kim dengan senang hati. Mengatakan dia harus mengikuti perintahnya mulai sekarang. Perintah berikutnya adalah mengingat kematian setiap debitur. Dia dipaksa untuk mati, dan agar dia mati dengan cara yang sama dia gemetar berjuang untuk menentangnya. Karena ini juga akan berakhir dengan kematiannya. Frustrasi dengan pengecutnya membebaskannya dari semua ketakutan itu dengan sebuah keterampilan. Dia diberi kelangsungan hidup ekstrim yang menghabiskan poin kekuatan untuk memperbaiki luka fatal. Tidak puas dengan kekuatan rendahnya, anak itu bahkan memberikan beberapa poin untuk membantunya bertahan hidup beberapa kali lagi. Langkah pertama adalah mati karena kecelakaan mobil. Jadi dia berjalan ke lalu lintas yang datang. Kematian Kim datang dalam bentuk truk yang melaju kencang, tetapi ada banyak lagi yang akan datang setelah itu di sisi lain menuju ke atas gedung. Dan mengetuk pintu putrinya di sana. Anjing besar mereka membuka pintu dan menyambutnya dengan senyuman. Entah kenapa tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Anak itu juga ada di sana. Kakinya digantikan oleh wanita yang bersama ayahnya sebelumnya. Dia kemudian menggunakan kekuatan yang sama untuk mengendalikan anak itu. Dan menyuruhnya untuk mencari ayahnya dan bermain dengannya menggunakan keterampilan splitchingnya untuk bergabung dengan anjingnya. Dia berubah menjadi bola. Dan benar-benar berguling keluar dari gedung saat dia menghela nafas dengan jengkel. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang sangat kuat mencoba keluar dari dirinya. Itu adalah kekuatan banteng emas. Berjuang untuk melarikan diri, segel itu dikurung berteriak dan jatuh ke lantai saat kekuatan banteng itu mencoba keluar. Dia tidak mengerti bagaimana itu melakukannya. Jadi meskipun aturannya diputus oleh keterampilan bayangan, untuk saat ini dia membuka portal dan menyuntikkan 3000 level untuk mempertahankan segel. Saat angka awal turun secara signifikan dari luar, dia melihat monster itu menatap balik seolah mengejek usahanya. Dia terengah-engah kelelahan. Tetapi tahu bahwa itu hanyalah tindakan sementara untuk masalah yang lebih besar. Itu terus-menerus mencoba mengambil alih tubuhnya. Dan dia tidak akan bertahan 3 hari pada tingkat ini. Sayangnya dia tidak dalam posisi untuk melepaskan makhluk itu dan membiarkan domain muncul kembali. Lagi pula itu adalah bagian penting dalam rencananya untuk membalas dendam terhadap Pushkin. Ken sibuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mengabaikan putri hari itu yang terpental kepadanya. Dia jatuh ke tanah. Saat mengambil poin kekuatan, dia sekarang harus menghabiskan dengan cerdas. Rencananya adalah membunuhnya dengan bosnya. Tapi itu harus menunggu dulu. Sekarang dia berangkat mencari Shena dengan harapan ayahnya yang seorang peneliti mungkin punya cara yang lebih baik untuk menyegelnya. Sementara itu, dia mengutuk Goki sambil menyeruput minyak. Baru saja mengetahui tentang apa yang dia lakukan pada putrinya, dia tahu pemuda itu bukan orang biasa dan untungnya sudah bersiap sebelumnya. Rian menyelesaikan laporannya tentang apa yang terjadi. Dan mereka bertanya-tanya bagaimana orang tua itu tahu. Yang mengejutkan mereka, dia mengaku menyuntikinya dengan hormon. Setelah dia melihatnya mengintip ibunya, sejak saat itu dia mengirim pria dan wanita untuk mendekati Goki. Membodohinya dengan kehidupan popularitas palsu. Dia bahkan menggunakan benda-benda untuk memperlambat pertumbuhan kekuatan keponakannya secara signifikan. Lagi pula dia adalah iblis yang membunuh seorang gadis ketika dia baru berusia 12 tahun. Ayahnya Renmei menekan masalah itu dan anak itu lolos begitu saja. Namun, keluarga mereka akhirnya tertangkap dan menggunakan masalah itu sebagai daya ungkit. Untuk mendapatkan penelitiannya, Shena menawarkan bantuan, mengatakan dia bisa sekarang karena kekuatannya telah bangkit. Dia memanjakannya, berjanji akan mengadakan perayaan untuk kesempatan bahagia itu segera. Di sisi lain, dia akan berurusan dengan pamannya sendiri. Dan ingin bertemu jika memungkinkan. Meskipun begitu, ayah itu tidak akan ragu untuk menyakitinya jika dia tertarik padanya. Sambil memeluk putrinya, dia berbagi anggukan pengertian dengan Rian. Dengan ini,
Sudah pasti ada sesuatu yang akan berubah dalam keluarga. Malam itu, pengawal mengantar Shayna pergi untuk saat ini, ingin segera membawanya keluar dari sana. Hugh terobsesi dengan penelitian. Dan membiarkan keluarga cabang mengambil alih, tapi itu berakhir malam ini jika putrinya berhasil keluar dari sekolah hidup-hidup. Maka para pejabat akademi tidak akan menyembunyikan rahasia mereka lagi. Seluruh bangunan telah dibersihkan dari warga sipil. Dan tindakan keamanan telah dimatikan, dia mengenakan koleksi benda-benda aneh yang disiapkan untuk melawan siapapun yang akan dia temui. Topeng kucing membuka matanya dan tanpa terkendali mencatat sekeliling untuk memahami lingkungan, dia memasangkannya dengan sebuah kacamata lensa tunggal yang memungkinkan mata untuk tetap diam dan fokus. Dengan mantel merah, dia bisa menyembunyikan dirinya sepenuhnya dan melihat semua hal yang tersembunyi dan tidak tersembunyi. Itu adalah koleksi 3 polutan yang diubah menjadi alat untuk operasi siluman yang sempurna. Seseorang datang seperti yang diharapkan. Tapi dia tidak tahu siapa Gi itu. Sementara bayi yang juga bersembunyi dengan siluman melihat sekeliling dengan bingung karena dia tidak melihat siapapun. Karena dia tidak punya banyak waktu, dia memutuskan untuk meninggalkan pesan saja, saat dia menulis surat meminta bantuan dan informasi. Dia diamati membaca semua informasi dan keterampilan pemuda itu, untuk membuat semuanya sedikit lebih jelas, dia memakai kacamata lensa tunggal. Dan melihat energi jahat banteng mengamuk di dalam dirinya, peneliti itu tidak bisa menahan diri untuk terhuyung mundur karena terkejut. Tidak menyangka polutan kelas S ada di sana, dikonsumsi oleh rasa ingin tahunya yang besar, dia melepas barang-barang penyembunyi. Dan memanggil menantunya, dia melompat ke arahnya dengan senyum lebar, meminta untuk diberikan polutan peringkat S. Pemuda itu secara naluriah mengangkat penghalang telekinetik, dia menjauhkan peneliti yang bersemangat itu, mengatakan mereka mungkin mati jika dia melepaskannya mengingat betapa gilanya dia. Meskipun bahaya, anak laki-laki itu tidak berhati-hati untuk menenangkan ketakutannya. Dia mengatakan banteng itu tidak terlalu berbahaya. Setelah diberitahu tentang aturan yang berlaku, setelah menggeledah laci, dia melemparkan makhluk aneh kepada pengunjung. Bai membiarkan benda mirip ubur-ubur itu masuk dengan terkejut, melihatnya menyemprotkan tinta hitam ke tangannya. Meskipun itu adalah polutan kelas rendah, itu mungkin bisa menyelesaikan masalahnya sepenuhnya. Dia mengatakan pada anak laki-laki itu untuk mengambil polutan itu. Kecuali dia ingin seluruh bangunan tenggelam dalam tinta, menggunakan garis energi, dia menjerat ubur-ubur itu dan mengangkatnya, benua barat kaya akan minyak. Dan telah menjadi sumber perselisihan dan perang. Mereka menemukan sebuah negara kecil dengan ladang minyak yang sangat besar dan ingin melewati perjanjian untuk mengeksploitasinya secara diam-diam. Sebulan kemudian mereka melihat seluruh negara itu tertutup kegelapan. Dan yakin itu adalah polutan kelas S. Setelah berhari-hari diskusi antar negara, sebuah tim elit dikumpulkan untuk menangani krisis global. Pada saat para penyegel tiba, negara kecil itu telah dibanjiri tinta, membunuh semua penduduk setempat. Mereka melihat ubur-ubur tunggal masih memuntahkan tinta yang menghilang sepenuhnya setelah disegel, kedengarannya seperti lelucon. Tetapi makhluk itu benar-benar mengisi ruang dengan tinta, satukan dengan ruang tempat banteng itu disimpan. Maka aturan mereka akan saling meniadakan, Bai terpana oleh mekanisme dari apa yang dia sarankan, tetapi mengingat penjelasan logisnya. Mungkin saja untuk mengisi ruang Pak dengan tinta tak terbatas. Alih-alih bayangan habis pakainya. Tetap saja, aturan dapat bertabrakan dan menjadi bumerang. Tetapi satu-satunya hal yang dapat melawan polutan adalah polutan lain. Hewa mengeluarkan gurita kenyang kelas C yang tumbuh dengan cepat untuk menempati setengah ruang. Jika mereka melemparkannya ke dalam paknya, itu mungkin akan meledak menjadi setengah ukuran galaksi. Dia menjadi bersemangat dan bersikeras bahwa ada banyak polutan berguna yang memiliki efek samping minimal. Peneliti itu diam-diam menawarkan seluruh koleksinya sebagai ganti bolanya. Sambil memperhatikan barang-barang yang digunakannya untuk menyelinap mendekatinya, anak laki-laki itu mempertimbangkan untuk menggunakannya melawan Pusheen. Dia jual mahal dan benar-benar menolak untuk melepaskan banteng berharga itu, dia salah paham. Dan mengatakan dia pasti menggunakannya untuk mendapatkan putrinya, meskipun dia dengan keras menolak. Pria itu tetap menyuruhnya untuk mengambil kacamata berlensa 1. Dan sangat bersikeras setelah semua yang dia lakukan untuk Shayna. Dan untuk memastikan penyelamatnya tidak mati terlalu mudah, dengan ini dia mempelajari barang itu sejenak dan melemparkan ubur-ubur ke dalam tas ruangnya. Seketika dia merasakan tinta menyembur dan kecepatan konsumsi bayangannya melambat, meskipun dia memiliki lebih banyak pertanyaan, dia disuruh pergi. Saat dia akan memiliki malam yang sibuk memimpin pemuda itu ke pintu keluar yang lebih cepat. Dia memberikan satu peringatan terakhir agar tidak menyakiti putrinya,
perubahan sikap yang tiba-tiba mengejutkannya. Tetapi dia berbagi bahwa dia sangat menghormatinya sejak awal. Dia memanggil sayapnya dan terbang menjauh. Memutuskan untuk tidak bertanya apa yang seharusnya tidak dia tanyakan. Tujuannya sekarang adalah untuk mempersiapkan Pushkin dengan mengumpulkan 1000 kemampuan dan 1 juta poin kekuatan. Sementara itu, Hewa membuka sebuah kotak berisi tangan yang gelap dan mengerut. Itu adalah item segel kelas A, cakar monyet. Dia memakai lagi koleksi barang-barang polutannya, siap menyambut para tamunya. Kamera pengintai menunjukkan adik laki-lakinya, Ren Mei, berjalan maju dengan sekelompok penyegel yang kuat. Yang pertama adalah seorang pria tua bernama Ming, lalu datang Jia dan Chen. Yang semuanya sangat kuat, mereka ingin dia mencabut batasan penggunaan polutan. Tetapi ini pada dasarnya akan menghancurkan dunia. Mengingat gerakan mereka, penelitiannya pasti berada di jalur yang benar dan dia bersedia melakukan apapun. Sementara semua ini terjadi, Rian berada di luar perkebunan menjaga Shena yang sedang beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba sebuah ketukan datang ke jendelanya. Itu adalah Rian yang berbalik dengan kaget saat dinding kamar wanita muda itu meledak. Untungnya hanya dinding yang hancur. Dan bagian dalamnya baik-baik saja, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk bayi yang benar-benar hangus. Shena dengan tergesa-gesa melihat sekeliling mencoba mencari perban seolah-olah itu akan membantu karena dia telah menyerap kemampuan penyembuhan. Pemuda itu mengatakan dia akan mencoba untuk menjaga dirinya sendiri. Menelusuri daftar keterampilan pemulihannya. Dia sepenuhnya beregenerasi tetapi memilih untuk mempertahankan lengan tentakelnya. Gadis itu meminta maaf karena hampir membunuhnya bersikeras bahwa dia sangat membuatnya takut. Dia mendengar suaranya dengan pasti tetapi melihat tentakel di jendela ketika dia berbalik dan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu tiruan. Sementara dia masih skeptis apakah dia benar-benar orang yang dia katakan, itu tidak masalah baginya karena dia hanya datang untuk memastikan dia baik-baik saja. Mengingat bagaimana dia bahkan kehilangan lengan untuk menyelamatkannya, gadis itu bersikeras untuk berterima kasih padanya entah bagaimana. Bai memberikan senyum riang menjelaskan bahwa dia dapat memperbaiki lengannya kapan saja mengabaikannya. Rian diberitahu tentang apa yang terjadi. Dan bertanya apakah dia bisa menarik beberapa tali untuknya tidak terlalu ingin bergabung dengannya. Dia memanggil sayapnya untuk pergi bersikeras bahwa dia harus pergi. Wanita muda itu gigih. Dan memohon untuk memberinya waktu untuk berganti pakaian yang bagus. Menghiburnya dia berpikir tentang Pushkin dan bagaimana dia kemungkinan besar bergerak ke arahnya sudah dengan kemampuan kepala sekolah. Menemukannya seharusnya mudah jadi mengapa dia belum datang. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya saat dia mencoba memahami apa yang akan terjadi. Dia terlempar ke dalam lingkaran mengharapkan yang tak terduga. Ketika suara Shena tiba-tiba memotong pikirannya mengatakan dia tampak terlalu cemas. Dia muncul dengan gaun yang indah. Tanpa seperti musim semi itu sendiri, cara terbaik ke depan adalah dengan pola pikir yang baik jadi dia mendorongnya untuk menikmati saat ini. Yakin dia menawarkan untuk menerbangkannya ke tujuan mereka asalkan dia membayar makan malam. Gadis muda itu tersipu. Berpikir bahwa dia akan menggendongnya di lengannya seperti di komik namun dia bukan orang untuk romansa klise. Dan malah berfantasi tentang pesawat ruang angkasa, keduanya melesat pergi bersama-sama meninggalkan jejak emas yang membingungkan Rian. Mereka segera tiba di mal dan makan malam mewah di prasmanan. Membawa tumpukan besar makanan ke meja mereka. Perlahan dia meningkatkan kekuatannya dan mengatakan dia telah memikirkannya. Sementara mungkin ada efek samping dia bersedia untuk melewatinya yakin dia akan baik-baik saja dengan dia dan ayahnya di sana jika itu berhasil. Gadis itu akan dapat membantu orang-orang yang dia sayangi, dia mengizinkannya untuk saat ini. Siap untuk menjaganya tetap aman dengan kemampuan penyembuhannya beberapa saat kemudian piring kosong menumpuk tinggi dengan pemahaman yang anehnya mendalam tentang kekuatan barunya. Dia meningkatkan kapasitasnya untuk makanan semua orang melihat dengan kaget. Melihat sosok gadis itu mengembang secara besar-besaran dalam beberapa saat dia tersenyum senang saat dia kehilangan nafsu makannya pada satu titik setelah terlalu fokus pada berat badannya. Konon dia hanya bisa memikirkan betapa hancurnya dia jika dia melihat betapa besarnya dia. Dia menelusuri daftar keterampilannya putus asa untuk menemukan sesuatu untuk membuatnya kurus kembali. Ada banyak yang bisa dia gunakan tetapi dia tiba-tiba bangkit untuk mengambil buah. Jadi dia menawarkan untuk mengambilkan beberapa untuknya dan mencatat untuk mengambil beberapa serbet jika dia menangis karena suatu alasan ada genangan air di lantai. Dia tidak repot-repot dengannya dan berjalan sekarang tetapi bayangannya tetap di atas air tersenyum jahat saat berikutnya dia berjalan bayi menginjak air. Dan tiba-tiba mendapati dirinya tenggelam ke tanah. Shena bingung mengapa dia begitu lama. Namun pemuda itu melayang tinggi di udara, tiba-tiba terjun bebas ke laut lepas, meluncur dari langit karena sayapnya yang segera muncul di punggungnya dipanggil dengan mendesak. Masih tak bisa bergerak, dia menggunakan sinar energinya untuk menciptakan pesawat luar angkasa dari sebelumnya.
namun cahayanya meredup sia-sia. Dia disergap dengan aturan larangan terbang, jadi dia tidak punya pilihan selain jatuh ke laut, namun melakukannya tanpa perlindungan akan membuatnya terluka parah. Menggunakan semua yang dia punya, dia meningkatkan resistensinya dan mengaktifkan semua yang bisa menutupi tubuhnya. Lapisan otot, batu, tentakel, dan bahkan monster yang dipanggil melilit seluruh tubuhnya. Belum selesai, dia menggunakan kompresi untuk meningkatkan kepadatan udara. Dan gesekan dan pada dasarnya berubah menjadi meteor yang akan menabrak laut. Setelah tabrakan, dia berniat menggunakan semua kemampuan pemulihan, dan melengkapinya dengan kemampuan bertahan hidup di air. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dia tertangkap dan siapa yang memasang jebakan untuknya. Jauh di bawah air seorang wanita mirip Putri Duyung mengawasi dengan cermat, ditemani oleh dua manusia. Dia memberitahu mereka bahwa seorang tamu telah tiba, si penyegel bernama Yusen. Dan memiliki kemampuan garis keturunan Putri Duyung. Kong bilang dia akan mencuri kristal dan menyegelnya terlebih dahulu dan ingin memilih barang-barang terlebih dahulu. Peng mengizinkannya. Tampaknya mencari sesuatu yang berbeda sendiri dengan persetujuan mereka. Ketiganya bergerak dan wanita muda itu menggunakan kemampuannya untuk mencuri barang-barang korban. Polutan ubur-ubur muncul. Bersama dengan beberapa kristal kekuatan. Dia memeriksa hasil curiannya, mengatakan segel itu tidak terlihat berguna dan memberikan kristal yang sama lemahnya kepada Peng. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Yusen bersiap untuk mengambil nyawanya dan semua yang dia miliki. Dia mencuri kemampuan apinya, tetapi gambar di atas air mengatakan sebaliknya, masih di langit bayi meluncur seperti meteor. Tetapi sekarang memiliki warna merah tua dengan ubur-ubur yang hilang. Banteng itu mengamuk dan melakukan yang terbaik untuk mengambil alih tubuhnya. Menyadari bahwa musuh ada di dekatnya, dia menggunakan penyelidikan pikiran untuk melihat siapa mereka. Dia melihat ketiganya di bawah air. Semua memiliki pikiran yang sama sekali tidak berguna baginya. Kesal karena mereka berani membuat masalah melawannya, dia menuruti permainan mereka dan menembakkan bayangannya ke depan. Itu melesat ke air dan Eusen mulai panik. Setelah melihat bahwa dia adalah seorang pembangun kemampuan ganda, dia bergerak cepat untuk menciptakan pusaran air yang akan menghancurkannya saat dia memasuki air. Yang mengejutkannya, bayangan itu menyelam ke laut tidak peduli dengan pusarannya dan melilit Putri Duyung itu, tiba-tiba bayi menghilang dari langit. Dan menerjang tepat melalui tubuhnya, merobeknya, wanita itu masih berteriak kesakitan ketika tangannya muncul entah dari mana, dia meraih kepalanya. Masih cemberut saat petir mencoba memaksa dirinya keluar darinya, kerutannya berubah menjadi seringai kepuasan. Saat dia membuat kepalanya meledak, dia bisa menggunakan aturan banteng iblis untuk langsung menyerang siapapun yang warnanya diubah oleh bayangannya. Di belakang dia melihat beberapa gelembung berisi Toshina, dia tidak bisa menyentuh tanpa mengambil risiko kematian. Namun kemampuan Peng tidak begitu mudah dihindari. Memicu gelembung-gelembung itu, dia menyebabkannya meledak. Dan yakin bahwa musuhnya sudah mati, sayangnya bayi terlalu kuat untuk dikalahkan begitu saja. Dia mencoba memampatkan Toshina dengan arus laut, amarahnya tidak mau menaati orang luar. Seperti yang diharapkan, aturan laut tidak begitu mudah dihindari. Satu-satunya cara untuk menangani polutan adalah dengan menggunakan polutan lain. Dengan senyum maniak, dia bertanya kepada banteng itu apakah dia ingin keluar. Dan memutuskan untuk membiarkannya menghirup udara segar lagi, energi merah jahat mengalir keluar dari tubuh bayi meresap ke perairan dalam seluruh laut dilalap oleh domain yang tercemar. Yang juga berfungsi sebagai wilayah banteng iblis di dalam tubuh bayi, tidak terpikirkan bagi manusia. Untuk menampung polutan di bawah kulit mereka sendiri, untungnya Peng masih memiliki segel yang seharusnya mengirimnya ke ruang acak di planet ini. Jika dikonsumsi, segel itu menghilang dari tangannya dicuri oleh Kong yang mengawasi dari dekat. Dia menertawakannya karena mencoba melarikan diri sendiri. Dan sekarang dia akan meninggalkannya di sana segera meledakkan gelembung untuk membebaskan dirinya. Wanita itu tiba-tiba jatuh pingsan. Itu sebenarnya adalah segel yang membuat penggunanya koma dan Peng berencana agar dia mencurinya sejak awal memanggil segel yang sebenarnya dan mengaktifkannya untuk melarikan diri. Angin puyuh kecil menyelimutinya sesaat dia menghilang dari domain tetapi melompat kembali segera setelah itu. Dalam putaran yang luar biasa dia tidak bisa keluar meskipun ada segel. Pria yang putus asa itu memanggil beberapa orang lain dan meskipun tubuhnya diteleportasi untuk sesaat dia kembali ke domain itu juga ini adalah skenario terburuk. Ketika dia diseret ke laut, semua barangnya yang lain terperangkap dan dia hanya memiliki sedikit atau tidak ada keterampilan menyerang. Peng memeras otaknya dengan putus asa untuk menemukan sesuatu. Apapun yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Bai merasa luar biasa karena dia memiliki kendali penuh atas domain kelas S. Dia merasakan sesuatu yang aneh.
Dan menyadari bahwa dia sedang diserang itu adalah upaya yang konyol yang hanya berfungsi untuk membuatnya marah. Banteng itu membunuh orang dengan teleportasi instan naluriah. Yang bahkan tidak menghabiskan poin kekuatan. Dia mencobanya dan muncul tepat di belakang Peng, yang punggungnya merinding ketakutan. Pria itu bergerak lebih cepat dari yang pernah dia bisa berbagi bahwa adalah mungkin untuk mentransfer objek lain di domain. Dan memanggil Toshina sebelumnya memperbesar dan melelehkannya bersama-sama dia dengan mengancam mengangkatnya di atas pria yang ketakutan itu. Peng menyerang dengan gelembung. Tidak dapat melakukan lebih dari ini tetapi anak laki-laki itu hanya menangkapnya dengan ranselnya mengatakan bantengnya akan menikmatinya. Sekarang beralih ke kematiannya, dia mendorong Toshin ke depan, menyebabkannya memakan penyegel itu hidup-hidup, kulit dan dagingnya mengelupas saat dia mengutuk Yan, wanita yang melemparkannya ke laut. Saat dia menguap menjadi ketiadaan, menyerap kemampuannya dan sangat senang. Dia kemudian beralih ke Kong yang masih benar-benar tidak sadar, kemampuan mencurinya tidak akan dilupakan. Karena itu adalah suplemen yang sempurna untuk kemampuannya sendiri. Sayangnya baginya, syarat untuk mengaktifkannya adalah menggunakan salah satu tangannya dengan kemampuan penyambungan Putri Kim. Dia melepaskan lengannya dan akhirnya mengganti tentakelnya. Sudah lama sejak terakhir kali dia merasakan kedua tangannya. Beralih, ubur-ubur itu dilemparkan kembali ke ruang belakang dan hampir seketika merasakan banteng itu surut. Karena itu menghalangi penglihatannya, mengalahkan kedua penyegel itu memberinya banyak barang habis pakai langka. Termasuk tetesan langka yang memungkinkan regenerasi pada titik waktu tertentu. Dengan ini dia sekarang memiliki cara lain untuk bertahan hidup melawan dorongan. Saatnya mencari jalan keluar dari domain. Tempat yang menjebak yang lain selama berminggu-minggu. Berbalik pemuda itu menyadari bahwa Kong telah menghilang. Berdasarkan ingatan Peng, ada lusinan penyegel di sana dan mereka mungkin telah menyelamatkannya. Dia dalam masalah besar, tinta menghalangi pandangan banteng. Dan tubuhnya telah tercemar, tubuhnya terkikis karena polutan dan efeknya tidak dapat diubah. Metode Renhui telah gagal dan satu-satunya cara untuk menahan banteng itu adalah dengan dirinya sendiri. Pemuda itu menggunakan keterampilan Putri Duyung untuk memanggil sirip besar dan keluar dari air. Berenang dengan tekad, dia bertujuan untuk menemukan yang lain dan mengumpulkan informasi apapun yang terjadi. Dia berenang maju, melaju melintasi laut seperti torpedo. Ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya berhenti, di bawahnya ada banyak paus tidur yang mungkin merujuk pada nama domain. Paus bermimpi untuk memecahkan aturan tersembunyi, dia harus menyelidiki dengan hati-hati tanpa memicu sesuatu yang berisiko. Saat dia mulai mendekat, sebuah suara tiba-tiba dan mendesaknya memperingatkannya untuk tidak mendekat. Suara itu datang dari permukaan. Tempat sebuah perahu kecil mengapung tepat di atasnya, berenang kembali untuk menyapa suara itu. Dia bertanya apakah itu dia yang berteriak. Di perahu ada seorang wanita yang meminta makanan sebagai imbalan karena menyelamatkannya. Dia memikirkan sepiring irisan semangka. Dia datang dengan tetapi itu semua hilang. Mengetahui dia baru saja tiba, dia bersikeras dan menawarkan sejumlah besar uang. Tidak keberatan jika makanannya tidak segar. Pemuda itu tidak peduli tentang uang dan lebih tertarik pada bagaimana dia tahu tentang dia. Dia mengaduk ombak besar dengan kemampuannya. Dan orang-orang di sana tidak melakukan itu karena kekuatan tidak dapat dipulihkan. Pendatang baru itu menyarankan untuk membantai paus untuk makanan tetapi itu hanya akan menyebabkan kematian. Yang mengejutkannya, dia tiba-tiba memanggil seekor lebah yang melepaskan aliran madu tanpa akhir. Tidak dapat mempercayainya wanita itu berjanji untuk berbagi semua yang dia tahu. Jika dia memberinya segera, dia menghela nafas lega dengan perut kenyang. Untungnya dia bertemu dengannya sebelum kehilangan akal karena kelaparan. Bersemangat dia menggunakan kemampuannya. Namanya adalah Waco Presiden Kamar Dagang Kuan. Dan dia mulai meminta madunya menawarkan apa saja sebagai imbalan. Dia dengan main-main bertanya apakah dia termasuk dalam hal itu. Wanita itu menggigit dan mengatakan itu tergantung pada jumlah madu yang bisa dia tawarkan. Dia mundur hanya mengartikannya sebagai lelucon. Dia mendekat dan untuk kedua kalinya mencoba membuatnya memberikan madunya. Didorong menjauh lagi dia disuruh menjelaskan bagaimana cara keluar dari sana. Dikatakan tidak satupun dari mereka akan dikurung di sana. Jika mereka tahu caranya, untuk ketiga kalinya dia mengajukan banding kali ini mendorongnya untuk melakukan apa saja untuk melindunginya. Keterampilan persuasinya selalu membuatnya sukses dalam negosiasi. Dan tidak ada yang menolak setelah 3 kali mencoba. Namun usahanya membuatnya mendapatkan tangan di lehernya kali ini. Sayangnya bagi wanita itu dia memiliki keterampilan yang memblokir serangan mental seperti miliknya. Dia berharap untuk keluar dari sana. Tetapi mengingat betapa tidak ramahnya semua orang, dia mempertimbangkan untuk membunuh semua orang. Dia berteriak ketakutan sekarang dengan tulus menawarkan penyerahan untuk hidupnya. Tidak ingin mempercayai janjinya lagi dia menggunakan tangan ilahi untuk mengambil kemampuannya.
Keduanya tenang segera setelah Wako tidak pernah menyangka orang seperti itu akan muncul dengan seringai percaya diri. Dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk melawannya dan menuntut untuk diberitahu segalanya. Paus bermimpi adalah domain yang belum ditembus. Berarti aturannya saat ini masih belum diketahui, tanpa makanan tingkat kekuatan yang habis tidak dapat dipulihkan. Dan yang ada hanyalah Paus di bawah. Mereka berada di penjara penyegel yang digunakan oleh keluarga Jiang untuk musuh yang mengganggu. Bisnis utama mereka adalah pembunuhan. Dan mereka juga disewa untuk membunuh orang di luar 6 klan utama yang dipertimbangkan. Dia bertanya-tanya apakah mereka memiliki hubungan dengan keluarga Ji. 6 keluarga memiliki bidang spesialisasi yang berbeda. Dan dia secara singkat menjelaskan masing-masing untuknya. Dia kemudian berdiri mengatakan sudah waktunya untuk pergi dan menyapa para penyegel klan. Dia bermaksud untuk mendapatkan semua kemampuan dan poin kekuatannya untuk menemukan jalan keluar dari domain. Wako berpendapat bahwa tidak ada gunanya menjadi nomor 1 di sana karena mereka tidak akan pernah keluar. Dia menolak untuk menanggapi argumen lebih lanjut. Dan hanya memerintahkannya untuk mengikuti bahkan jika domain itu adalah peringkat A. Banteng yang melantunkan di dalam dirinya adalah peringkat S. Yang dapat membunuh segala sesuatu di sana jika dia mati di tempat yang konyol. Pushkin pasti akan menertawakannya dari luar.